Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Terima kasih sudah hadir di Kuliah Umum Bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita mengangkat tema menulis esai berpikir kritis. Nanti akan dijelaskan kenapa harus berpikir kritis ketika kita menulis esai. Ya, baik. Saya akan perkenalkan dulu siapa-siapa saja para peserta webinar kita hari ini. Untuk sesi pertama adalah mahasiswa dari kelas F, FB, FC, yang dosen pengampunya adalah Bu Kristining Seva, hadir juga di sini ya. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa dari kelas E, EB, dosen pengampunya adalah saya sendiri, Asnita Sirait. Oke, dan juga hadir Pak Batu sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia, ada juga Pak Thomas, dan juga dosen yang lain juga ada hadir di sini ya, ada Pak Willy, ada Pak Si, selamat datang di webinar Bahasa Indonesia. Oke, kuliah umum atau webinar ini untuk mahasiswa adalah sebagai pertemuan ke-7. Dan kali ini spesial, ya spesial karena kita langsung mengundang seorang praktisi yang sudah profesional di bidangnya. Beliau itu adalah seorang jurnalis di sebuah surat kabar terbaik gitu ya. Jadi saya akan perkenalkan nanti, pastikan Anda semua memperhatikan, memberikan hati, memberikan telinga selama webinar berlangsung untuk mendapatkan manfaatnya. Baik, sebelum kita mulai materi, demi kelancaran webinar, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Ya, harapannya semua berjalan dengan lancar. Yang pertama ada di share screen-nya ya. Yang pertama, selama narasumber memaparkan materi, harap mikrofonnya semua dimatikan. Yang kedua, jika Anda nanti mempunyai pertanyaan, maka Anda bisa ya menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung atau bertanya langsung pada narasumber. Boleh juga jika Anda merasa sudah tidak sabar bertanya gitu ya, boleh mungkin pada saat materi yang Anda ingin tanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand, nanti kita akan buka, atau Anda bisa menggunakan chat box. Jadi Anda bisa mengetik pertanyaan di chat box. Yang ketiga, nanti akan ada polling, ya nanti akan ada polling yang kita tampilkan. Maka Bu Seva nanti akan membuatnya di chat box, silakan nanti diperhatikan. Itu kita gunakan juga untuk mahasiswa sebagai rekam presensi, ya. Dan yang keempat, ini hadiah istimewa dari narasumber kita bahwa nanti akan ada satu door prize, ya door prize untuk kategori penanya atau pertanyaan terbaik. Oke, tapi ini versinya pemateri. Oke, jadi nanti siap-siap untuk memberikan pertanyaan yang kira-kira menarik atau yang sudah penasaran ingin menulis esai. Jadi ini sangat bagus gitu ya. Jadi silahkan. Baik, tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini, Pak Tri Joko Heriadi. Ya, kelihatan tadi wajahnya ya. Wajah tampan beliau. Beliau adalah jurnalis harian Pikiran Rakyat Bandung. Pendidikannya adalah Master of Arts in Journalism Ateneo de Manila University di Filipina. Beliau juga adalah sarjana sastra Prancis Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Oke, nah Anda bisa melihat kenapa saya bilang tadi sangat profesional di bidangnya. Ini adalah penghargaan yang beliau terima, ya. Oke, ada penerima Elizabeth O'Neill Journalism Award itu dari Departemen Luar Negeri Australia, karya jurnalistik investigasi terbaik tentang pajak oleh Perkumpulan Prakarsa dan Aji Aliansi Jurnalisti Independen Jakarta, penerima penghargaan karya jurnalistik terbaik isu oleh UNICEF ya. Oke, kemudian ada lagi yang keempat pemenang lomba penulisan jurnalistik Festival Anti Korupsi 2015. Ini diberikan oleh KPK. Kemudian penerima anugerah Adi Negoro untuk reportase mendalam, in-depth reporting
dan pemenang Lomba Jurnalistik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karya jurnalistik terbaik tentang keaksaraan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan buku yang sudah beliau punya ini yang terbaru, ya, itu di tahun 2020 dari Sorong ke Wulu Mulu. Nanti boleh Anda tanyakan ini dari mana ini ya, Wulu Mulu ya, laporan perjalanan di 6 negara dan 1 Papua. Dan di 2017 di balik tembok sekolah, wajah pendidikan dalam laporan jurnalistik 2008-2017 sampai 2017. Nah, itu dia untuk CV beliau ya. Jadi pastikan kita belajar bersama dari pengalaman dan pengetahuan beliau untuk sama-sama kita belajar menulis esai dan tidak berlama-lama. Baik, Patri, silakan Patri. Boleh menunjukkan wajahnya tadi ya, sudah menunjukkan wajah Patri. Halo Patri, sehat? Halo. Oke, selamat pagi. Baik Pak, waktu Bapak untuk presentasi ada sekitar 35 sampai 45 menit. Silakan memberikan inspirasi untuk para mahasiswa dan para partisipan kita ya Pak ya. Baik, silakan Bapak. Mohon maaf Bu Nita, ini ada sedikit polling. Jadi teman-teman mahasiswa tolong dilihat di chatroom ya. Oke. Saya akan share tautan untuk diisi. Bu Nita, mohon maaf tolong share screen-nya dimatiin dulu supaya saya bisa share screen satu lagi. Boleh. Sebentar. Oke. Baik Bu Sepa, silahkan. Oke. Teman-teman mahasiswa tolong silakan diklik tautan yang ada di chatroom. Ya, sebutkan satu hal yang membuat Anda sulit menulis esai. Mohon diisi, boleh diisi apa saja supaya Pak Tri Joko, pembicara kita atau narasumber kita bisa memberi gambaran untuk narasumber kita supaya tahu sebetulnya apa sih yang membuat kita sulit menulis esai. Terima kasih. Masih kurang lebih 100 orang lagi ya. Silakan diisi apapun yang menyulitkan ketika menulis esai itu apa. Ya. Bingung menyusun kata, mager, topik, ide, rumit, pemilihan kata, kosakata, mendapatkan ide, tanda baca, struktur kalimat, nentuin topik dan judul, penggunaan KBBI. Oke. Kurang inspirasi. Ini kayaknya jomblo, jadi dia kurang inspirasi. Biasanya kalau nggak jomblo punya inspirasi dia. Mendapatkan ide, membuat kalimat, merangkai kata, ketidakyakinan, kurang memahami. Pemilihan kata ini paling besar ya kata-katanya, jadi mungkin itu yang paling menyulitkan bagi sebagian besar peserta ini. Lalu bingung memilih kata, bingung menyusun kata, ide pokok, tanda baca. Oh, tanda baca itu juga menyulitkan ya. Menyusun kata, kebahasaan, bingung kata-katanya. Apalagi harus berpikir kritis, pola pikir yang lambat. Oke. Kurang lebih masih 20 orang lagi. Mendapatkan ide menarik, detail struktur bahasa, minimumnya pengetahuan. Oke. Tidak kreatif. Oke. Krisis ide. Waduh, sampai pakai kata krisis ya. Lalu esai terlalu pendek. Oke. Rumit. Ini ada yang kecil sekali menjawab rumit, mungkin 1 orang. Tapi pemilihan kata dan topik dan ide ini masih merajai ya. Jadi sebagian besar bisa disimpulkan bahwa teman-teman mahasiswa ini punya kesulitan. Yang membuat sulit menulis esai adalah pemilihan kata, topik, dan ide. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua,
Bentar ya, saya akan coba. Pertanyaan berikutnya masih di tautan yang sama. Silakan dijawab. Ketika Anda tahu kesulitan itu menghambat Anda menulis esai, lalu apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Oke, ini sudah ada yang menjawab, belajar, percaya diri, tidak menulis esai. Oke, ini pasti yang jawab mager tadi kayaknya ya. Melihat internet, waduh, dicoba terus, latihan, mencari referensi, oke. Kita lihat lagi. Meminta bantuan teman. Bentar. Latihan. Oke. Bentar. Silakan teruskan ya. Mencari referensi. Mencari sumber, berusaha, percaya diri. Dicoba terus. Bentar. Oke. Pak Tri mungkin sudah bisa membuat gambaran ya dari sini ya. Oke. Tidak menulis esai, membaca artikel. Ya, rasanya udah hampir semua menuliskannya ya. Ya, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Tri. Terima kasih sudah mengisi polling hari ini. Nanti akan ada satu lagi di akhir pertemuan ya, di akhir Pak Tri. Bentar, saya stop share. Oke. Saya kembalikan ke Pak Tri. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bisa terdengar ya? Nggak bisa, Bu. Yang fokusnya satu lagi harus dimatiin. Oke ya, sambil menunggu share screen, pagi ini saya lebih banyak berbagi pengalaman aja ya. Akan ada dua tahap presentasi ini setidaknya gitu ya. Yang pertama sedikit soal teori, lalu yang kedua saya akan lebih banyak berbagi pengalaman. Artinya kalian bisa, teman-teman bisa bertanya entah teorinya atau nanti mungkin bisa bertanya juga soal pengalaman menulis gitu ya. Nah, kita akan belajar soal esai sebagai bagian dari atau sebagai latihan untuk berpikir kritis. Tidak akan terlalu banyak hal teknis soal penulisan esai, karena nanti pasti dosen-dosen kalian akan memberikan yang lebih rinci dan lebih teknis gitu ya ketika kuliah di paruh kedua semester kalian. Jadi saya akan lebih banyak omong tentang soal yang gambaran besarnya, bahwa esai itu kita akan coba melihat bahwa esai itu sangat penting bagi kalian, terlepas apapun nanti profesi kalian gitu ya, pekerjaan kalian gitu. Karena dengan esai itulah kalian bisa mempraktekkan cara berpikir kritis untuk menganalisis banyak hal, bukan hanya
materi kuliah atau materi pelajaran atau materi apapun yang kalian pelajari, tapi ketika dalam hidup harian kalian gitu ya, di tengah masyarakat. Itu pikiran kritis itu menjadi yang terpenting. Kita masih nunggu slide-nya ya. Sebentar kita kita tunggu share screen-nya dari Ibu moderator. Saya aja Bu yang share screen kok nggak ketemu ya Bu? Oke ya, sudah ya teman-teman, kita mulai ya. Oke, kita mulai aja dari slide. Jadi kita ngomongin soal esai. Apa itu esai? Ini riwayat ringkasnya esai dulu. Jadi esai ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf dan pengarang Prancis gitu ya, Michel de Montaigne, itu sekitar abad 16. Nah, kata esai itu dalam Prancis lalu diserap dalam bahasa Inggris esai, lalu bahasa kita juga menyerapnya menjadi esai. Beberapa tahun lalu menulisnya masih ESEI, tapi lalu kamus besar kita menulisnya dengan esai. Nah, harafiahnya adalah berarti mencoba atau mengupayakan gitu ya. Itu arti harafiah pertamanya. Nah, lalu apa yang khas dari esai? Ini kita akan lihat apa yang khas dari esai. Jadi ada dua kebaruan yang dibawa oleh Montaigne ini, yaitu slide sebelumnya Mbak, tolong Mbak. Jadi dia yang pertama adalah dia memaparkan atau menulis tentang hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ditulis orang atau jarang ditulis orang atau tabu ditulis orang gitu ya. Lalu yang kedua, gaya penulisannya longgar. Kita tahu abad itu ya, abad 16 itu masih terlalu dominan tulisan-tulisan soal moral, soal gereja dan sebagainya. Lalu tiba-tiba Montaigne membuat sebuah genre tulisan yang sangat berbeda. Jadi dia menulis soal celana, menulis soal surat, menulis soal kantor pos, menulis macam-macam. Jadi tentang bau, tentang berpakaian. Hal yang sebelumnya tabu, yang sebelumnya tidak biasa. Nah itulah kenapa dia memberi nama tulisannya itu esai. Karena dia mencoba sesuatu yang baru. Oke, berikutnya terus kita lihat setelah Montaigne, itu esai menjadi sangat populer. Karena dia bisa membahas segala hal gitu ya. Jadi dari bahasan yang serius sampai bahasan yang tadi sangat profan gitu ya, sangat sehari-hari, dia bisa menggunakan tulisan untuk menulis itu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan orang atau orang takut untuk menulisnya karena orang harus ngomongin soal moral, ngomongin soal tata krama dan sebagainya. Nah, bagi akademisi, peneliti, profesional atau filsuf-filsuf yang lain setelah Montaigne, bentuk penulisan esai yang longgar ini memberi kesempatan bagi mereka untuk bisa menulis secara luas gitu ya, menulis secara enteng, tidak harus mengikuti aturan baku yang sedemikian rumitnya, jelimetnya, sehingga itu yang membuat esai menjadi cepat populer setelah Montaigne. Lalu kita akan lihat beberapa definisi esai. Ada di teman-teman bisa mencari di banyak tempat gitu loh ya.
apa itu esai definisinya gitu secara harafiahnya gitu ya. Ini ada dari Merriam-Webster Dictionary, lalu ada Encyclopedia Britannica, lalu ada dari Indonesia ada Eli Erawati. Nah, misalnya, saya bacakan satu misalnya dari Merriam-Webster, sebuah karangan analitis atau interpretatif yang biasanya membahas subjek dari sudut pandang terbatas atau pribadi. Nah, yang saya beri tinta merah itu adalah poin pentingnya, dan itu berlaku untuk semua presentasi ini ya. Jadi, Merriam-Webster ini menulis kalau dalam esai itu yang ada dua hal yang penting, gitu, yaitu analitis, dan yang berikutnya membahas subjek dari sudut pandang terbatas atau sudut pandang penulisnya. Oke, berikutnya terus kita akan membahas sedikit soal benang merah dari berbagai definisi itu. Jadi ada setidaknya 3-4 benang merah yang bisa kita ambil untuk mendefinisikan atau untuk menyebut apa itu esai. Yang pertama adalah esai bisa membahas segala topik, ya kan, dari sastra, dari tata krama sampai dengan teknologi. Atau kalian yang belajar apa? Kalian yang belajar arsitektur, belajar teknik industri pun bisa menggunakan esai untuk menulis dan menyampaikannya secara populer. Lalu yang membuat khas esai adalah sudut pandang orangnya. Oke, itu yang membedakan esai. Jadi tidak lagi dia sekedar mendeskripsikan, tapi menyampaikan sudut pandang. Itu akan kita diskusikan lagi lebih dalam, dan itu sepanjang pengalaman saya banyak kerancuannya kita dalam menulis seperti itu. Kita sudah cukup senang dengan deskripsi, padahal esai itu melompat lebih tinggi lagi dari itu. Dari deskripsi itu kamu berpendapat apa, kamu memiliki gagasan apa, kamu mempunyai sudut pandang apa. Nah, itu baru esai. Tapi kalau kamu masih berhenti di deskripsi, ya kamu masih sama kayak saya, wartawan melaporkan bahwa ada kejadian A, B, C, dan sebagainya. Tapi kamu tidak berani atau tidak dibolehkan untuk berpendapat. Lalu benang merah ketiga adalah longgar lentur, jadi tidak sekaku kayak ilmiah, tapi juga tidak sebebas sastra. Misalnya esai dengan puisi itu pasti beda. Jadi esai tidak bisa sebebas puisi, tapi juga tidak perlu serigid atau sekaku dengan skripsi atau tesis dan sebagainya. Lalu tidak ada aturan baku tentang panjang pendek. Jadi ada esai yang panjang, bahkan ada beberapa buku dijuduli dengan esai, tapi ada juga yang sangat pendek. Ada 1 halaman juga sudah disebut esai. Jadi itu beberapa benang merah esai. Lalu di pengertian ke bawah itu pendapat dari Agus R. Sarjono, salah satu esais Indonesia. Dia lebih ke hari ini, bahwa esai itu kenapa panjangnya itu sekitaran 100, 1.200, 1.500 kata, karena dia menyesuaikan dengan platformnya, wadahnya, yaitu berita, yaitu koran, yaitu lalu sekarang yang kita kenal banyak soal media-media online, media-media daring itu. Lalu kita berangkat dari Eropa sana, mountain, lalu esai di Indonesia itu seperti apa perkembangannya. Jadi esai ini produk intelektual, ya kan. Nah, Indonesia kita, kalau teman-teman kita baca sejarah sedikit gitu ya, baru mengenal sekolah, mengenal pendidikan itu kan menjelang akhir abad 19 gitu ya, ketika ada politik etik. Orang kita, warga Bumi Putra gitu, orang Jawa, Sunda dan sebagainya baru boleh bersekolah, dan itu pun kaum elit gitu, ketika akhir abad 19. Jadi mereka disekolahkan ke sekolah-sekolah Belanda, karena Belanda merasa bersalah sudah sekian ratus tahun menjajah, lalu membolehkan kita bersekolah. Nah, itulah orang mulai tradisi menulis kritis. Sebelumnya kita nggak pernah atau tidak memiliki tradisi menulis kritis. Nah, itulah mulai esai digunakan oleh kaum anak-anak muda yang bergerak dalam perjuangan itu untuk menjadi suara mereka, menyuarakan kondisi sosial mereka. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya pada tahun 1913 gitu ya, Suwardi Suryaningrat, kita mengenalnya dengan Ki Hajar Dewantoro, itu mengkritik pemerintah yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya di Hindia Belanda yang mereka jajah. Jadi pendapat atau sudut pandangnya Suryadi ketika itu adalah ini Belanda mau merayakan kemerdekaan tapi justru merayakannya di tanah jajahan. Lalu ada pembelaan Soekarno, teman-teman pasti tahu lah ya, di Landrat di Bandung gitu, yang lalu dikenal dengan istilah Indonesia Menggugat. Lalu juga
Muhammad Hatta menulis esai Demokrasi Kita pada tahun 1955 ini sebagai kritik atas pemerintahan Soekarno yang sudah mulai menjadi sedikit otoriter dengan mengambil banyak kewenangan dari eksekutif. Jadi itu esai di Indonesia. Jadi kita esai mulainya dari tradisi akademik ketika Bumi Putra boleh bersekolah. Nah, baru ketika itu orang belajar menulis esai. Oke, lalu kita bicara soal esai hari ini. Di Indonesia terutama, di kita gitu ya. Kalian bisa menemukan esai dengan jumlah yang hampir tak terbatas gitu ya. Karena internet menyediakan sedemikian banyak tempatnya, wadahnya. Kamu bisa melihat esai, membaca esai, belajar soal esai di blog, situs, media sosial. Kalau di layar itu kamu bisa melihat ada Tempo, ada Detik, itu yang mainstream gitu ya, yang biasa umumnya. Lalu juga ada GeoTimes, ada Pep News, lalu yang sedikit nyeleneh dengan banyak bermain satir, misalnya mojok.co misalnya dari teman-teman di Yogyakarta. Jadi ada sekian banyak esai. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen kalian akan menyinggung sedikit soal itu. Jadi sekarang itu esai itu menjadi sedemikian populernya. Karena internet menyediakan wadahnya. Lalu contoh-contoh esai selain di internet, selain di media dan sebagainya, kamu bisa menemukannya di banyak tempat. Misalnya kata pengantar buku itu juga esai. Lalu ada juga di beberapa sayembara esai. Lalu ada juga kompilasi kumpulan esai, opini, tajuk, dan sebagainya. Nah, lalu wadah yang hampir tak terbatas ini memberi kesempatan pada semua orang untuk bisa menulis esai dengan latar belakang. Sekian banyak latar belakang. Tidak harus penulis, tidak harus wartawan, tidak harus politisi misalnya. Peneliti pun sekarang banyak menulis esai. Kalau teman-teman mencari esai yang temanya itu soal penelitian, pergilah misalnya ke Conversation, itu situs Indonesia Waralaba dari Amerika kalau nggak salah, itu memberi peluang khusus bagi peneliti-peneliti, akademisi-akademisi untuk menyampaikan riset mereka yang pasti serius, pasti dilakukan bertahun-tahun, tapi disampaikan secara populer sehingga bisa diketahui banyak orang, tidak hanya berkutat di lingkungan penelitian. Lalu kalau kalian juga belajar arsitektur, kalian bisa menulis esai soal cagar budaya dan sebagainya. Itu dimungkinkan sekali hari ini. Oke, itu tentang esai. Lalu kita bergerak ke mengapa esai begitu populer? Ya seperti tadi sudah dijelaskan sebagian gitu ya, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menulis, ya kan? Esai memberi peluang pada itu. Sehingga orang karena dia populer, relatif bisa dipelajari, panjangnya tidak harus sedemikian menuntut panjang, jadi ya, semua orang bisa belajar, bisa menuliskannya. Lalu yang kedua, misalnya, esai itu selalu relevan dengan permasalahan atau situasi masyarakatnya, gitu ya. Jadi, kenapa esai itu harus relevan? Karena memang dia dituntut untuk dibaca orang. Jadi, semakin dia relevan, orang akan semakin tertarik untuk membacanya. Lalu berikutnya, esai mudah diterima oleh pembaca yang luas karena dia bisa menjangkau sedemikian banyak kalangan pembaca. Bandingkan dengan skripsi yang selesai di ruang sidang atau juga tesis selesai di ruang sidang, lalu mengendap ke perpustakaan bertahun-tahun nggak ada orang yang membaca gitu. Nah, esai karena dia populer dan luas disampaikan, dia akan menjadi cair. Dia di-share ke grup WhatsApp kalian, dia menjumpai kalian dalam email atau dalam notifikasi media yang kalian ikuti dan sebagainya. Lalu yang terakhir menawarkan kepraktisan, karena dengan bentuknya yang tidak terlalu panjang, dia tidak harus di-print dengan sedemikian tebal, tapi cukup ditulis misalnya 2-3 halaman sudah jadi esai. Dan itu bisa di-share kemana-mana dengan teknologi internet hari ini. Oke, sekarang jadi kita ingat ada 2 hal mendasar dari esai. Oke, dari paparan sejarah esai dari Michel de Montaigne sampai dengan esai hari ini zaman internet, itu sebenarnya ada 2 hal mendasar yang tidak pernah hilang dari esai. Yang pertama yaitu menyodorkan sudut pandang atau gagasan penulisnya. Jadi esai itu perkara berpendapat, perkara menyampaikan gagasan. Lalu yang kedua, esai gagasan kalian itu ditopang dengan argumen sekuat mungkin. Nah, kita nanti akan belajar tentang argumen yang sekuat mungkin itu seperti apa. Nah, kedua hal mendasar ini hanya mungkin kita akan masuk ke
topik besar berikutnya soal berpikir kritis. Hanya mungkin kalau kalian mempraktekkan apa yang disebut berpikir kritis. Oke. Nah, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah usaha mengenali informasi yang terpercaya dan membuat penilaian yang diandalkan. Artinya ada dua frasa kunci di situ, ada dua aktivitas kunci, ada dua hal yang menentukan seberapa kritis kalian. Yang pertama mengenali informasi, lalu langkah berikutnya membuat penilaian. Kalau kalian berhenti hanya di mengenali informasi, ya kalian berhenti akan sebagai konsumen. Oke, konsumen berita, konsumen informasi. Apakah bisa menjadi konsumen yang baik? Ya bisa. Kalian mengenal informasi itu sudah menentukan banyak hal dalam kualitas hidup kalian. Tapi langkah berikutnya untuk berpikir kritis adalah bagaimana mengolah informasi itu, lalu membuat penilaian dari situ. Nah, itu tahap berikutnya. Kita akan belajar itu, atau setidaknya mendiskusikan itulah ya pagi ini. Oke. Tentang gambar ini, oke, kalian punya banyak pilihan ketika mendapati gambar seperti ini atau mendapati di toserba atau di warung atau di gerai manapun mendapati deretan botol air minum dengan plastik seperti ini. Kalian bisa punya pilihan yang pertama seperti ini, ya kan? Kalian bisa menilainya itu sebagai sesuatu yang serba menyenangkan, ya kan, serba mudah, serba praktis. Nah, jadi serba murah, gampang dibawa kemana-mana. Kalian bisa menyikapi gambar itu atau foto itu, atau ketika kalian menemuinya sehari-hari dengan yang pertama ini. Kamu melihat botol plastik itu secara sebagai sesuatu yang menyegarkan, praktis, mudah dibawa, sehingga kamu membelinya setiap seminggu sekali atau setiap kamu keluar dari rumah. Tapi ada juga pilihan lain kamu untuk melihatnya. Ini pilihan kedua yang bisa kamu ambil. Yaitu, nah kamu bisa melihat gambar ini. Ya kan? Kamu bisa melihat gambar botol plastik yang terjepit di karang gitu ya, di koral. Bisa juga dia menjebak seekor kepiting atau dia masuk ke perut paus lalu ketika paus mati, dan ada banyak berita soal itulah ya. Jadi barang yang sama, botol plastik yang sama, kamu bisa melihatnya dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Oke, berikutnya. Nah, ini persoalan plastik ini kalau dengan menggunakan pikiran kritis berikutnya, kamu akan mencari apa sebetulnya permasalahan plastik kita. Lalu kamu akan menemukan banyak riset soal itu, banyak pendapat soal itu, banyak berita soal itu, ya kan? Misalnya ada riset dari yang disampaikan oleh Vice ini, misalnya pada 2050 jumlah plastik akan melebihi jumlah ikan, misalnya. Jadi itu dua sudut pandang yang bisa kamu pilih. Kamu bisa berhenti pada melihat botol plastik sebagai sesuatu yang menyegarkan, menuntaskan rasa hausmu, tapi kamu juga bisa memilih berpikir sedikit lebih jauh ke depan bahwa ketika botol itu selesai kamu minum, dia akan berakhir di selokan, lalu lari ke sungai, lalu tumpah ke laut. Oke? Nah, lalu apa berpikir kritis itu? Setidaknya ada 3 hal yang melekat pada apa itu berpikir kritis, ya kan? Yang pertama skeptis, yang kedua gigih, yang ketiga itu melihat ke depan. Skeptis itu beda dengan sinis, oke? Kalau sinis itu menolak semuanya tanpa alasan. Tapi kalau skeptis, kamu tidak percaya pada apapun selama kamu belum mengetahui argumennya. Jadi untuk informasi apapun kamu harus skeptis. Oke, kamu bertanya kenapa saya diberitahu informasi ini, siapa yang mengatakannya, ada kepentingan apa di balik itu, apa maksud yang disembunyikan, dan sebagainya. Kamu selalu bertanya untuk setiap informasi yang kamu dapat. Beberapa hari lalu misalnya ramai soal kalung antivirus gitu ya, yang terbuat dari minyak kayu putih. Yaitu salah satu informasi ya kan, versi pemerintah. Jadi kamu harus skeptis. Memang pertanyaannya mungkin memang sudah ada penelitian soal itu. Memang sudah ada riset mendalam bahwa bau minyak kayu putih itu betul membunuh virus corona, ya kan? Atau misalnya yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan Menteri Pertanian misalnya.
Oke, Menteri Pertanian nanti punya usaha apa? Misalnya ternyata punya usaha minyak kayu putih misalnya. Jadi kamu selalu bertanya kenapa dia mengatakan itu. Misalnya, oh karena misalnya seminggu lalu Presiden mewacanakan reshuffle kabinet misalnya. Itu kenapa tiba-tiba Menteri Pertanian ngomong soal kalung antivirus misalnya. Jadi untuk semua informasi kamu jangan menelannya satu mentah-mentah. Kamu harus mencari alternatif, kamu harus mempertanyakannya. Nah, untuk itu perlu sifat yang kedua, yaitu gigih. Kamu mencari sumber tidak hanya dari satu pihak. Kalau kamu membaca satu informasi dari sebuah media, kamu bandingkan dengan media lain. Kamu cari narasumber utamanya. Kan? Misalnya, juru bicara pemerintah ngomong soal apa? Soal COVID misalnya, soal jumlah korban COVID hari ini misalnya. Nah, kamu harus mencari sumber lain bahwa ternyata ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah COVID ini jauh lebih banyak dari yang tertulis. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak melaporkannya atau masih banyak orang yang tidak dites dengan tes uji cepat dan juga swab misalnya. Jadi kamu selalu mencari alternatif untuk itu. Lalu kamu melihat ke depan, artinya apa dampak, implikasi dari informasi itu bagi masyarakat, kan? Nah itu selalu kamu tanyakan, karena apa sih memang kalau antivirus ini diproduksi betul, lalu dampaknya apa, ya kan? Dampaknya pasti perusahaan kalung ini akan meraup untung, dampaknya pasti akan bisnis minyak kayu putih akan melonjak dan sebagainya. Atau kamu melihat misalnya dampaknya adalah misalnya orang menjadi tidak logis lagi gitu, atau orang akan merasa nyaman dengan situasi yang tidak wajar ini sehingga menyepelekan virus misalnya karena dia. Jadi itu yang selalu kamu tanyakan untuk menjadi kritis atas setiap informasi. Lalu berikutnya, nah ini gerak dari deskriptif ke analitik. Sepanjang pengalaman saya ini yang salah satu hal yang penting bagi kalian untuk mulai belajar berpikir kritis. Jangan berhenti pada deskriptif. Kamu harus bergerak dari menyatakan apa yang terjadi menjadi mengenali isu kunci. Misalnya pemerintah mengatakan bahwa new normal adalah jawaban, ya kan? Selama vaksin belum ditemukan. Oke, itu pernyataan. Kamu boleh mengutipnya, tapi kamu harus segera mempertanyakan atau mencari isu-isu kuncinya. Isu kuncinya apa? Isu kuncinya misalnya, oh ternyata jumlah penambahan positif COVID di Indonesia terus naik. Oh ternyata PSBB yang dilonggarkan justru menambah banyak orang yang disebut positif dan sebagainya. Jadi kamu melihat dari kacamata yang besar. Atau misalnya ada banjir misalnya di mana, di daerah sini misalnya di Unpar misalnya, ya kan? Deskriptif itu berhenti pada bahwa pada hari ini terjadi banjir dengan 5 rumah atau 10 keluarga terdampak atau terpaksa harus mengungsi dan sebagainya. Tapi untuk analitik kamu harus mencari isu-isu kuncinya. Isu kuncinya apa? Oh ternyata pembangunan di sekitar Unpar sudah sedemikian masifnya gitu ya. Banyak ruang hijau diubah menjadi bangunan, jadi semen. Lalu kamu melihat lagi ke utara ke atas, ternyata sudah banyak kawasan hulu yang jadi rumah-rumah mewah misalnya, ya kan, di puncak ke atas sana atau di. Jadi kamu mengenali isu kuncinya atau isu kunci yang lainnya, misalnya soal banjir. Oh ternyata sejak tahun sekian pemerintah tidak memperbaiki drainasenya masih tetap kecil, tidak ditambah dengan semakin besar sehingga bisa menampung volume air dan sebagainya. Jadi itu bergeraknya. Kamu tidak berhenti pada pernyataan, tapi kamu mencari isu-isu kuncinya. Lalu bergerak dari merujuk teori, lalu mengkaji alternatif. Misalnya ada teori bahwa macet di Bandung disebabkan karena misalnya oleh banyaknya pengendara pribadi misalnya ya, orang yang tidak mau naik angkot, tidak mau naik bus, tapi memilih pakai mobil, pakai motor dan sebagainya. Oke, ada teori soal itu, ada riset soal itu. Nah, tugasmu adalah mengkaji alternatifnya. Oh, jangan-jangan karena memang kenapa bisa motor pribadi itu semakin banyak? Ya karena pemerintah tidak mengatur pelarangan atau pembatasan penggunaan motor misalnya. Mereka tidak tegas gitu ya.
Orang bisa kredit motor dengan 250.000 udah bawa pulang motor misalnya. Jadi kamu mencari alternatif untuk semua informasi yang kamu peroleh. Gitu. Lalu bergerak dari menjelaskan ide ke menyodorkan alasan gitu ya. Ya sama, mirip dengan itu tadi. Misalnya ada ide bahwa untuk mengatasi macet di Bandung misalnya orang harus beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, bus, angkot dan sebagainya. Tapi kamu harus menyodorkan alasan. Memang itu mudah diterima oleh warga. Tidak juga, karena layanan kita masih buruk misalnya. Kamu menyodorkan bahwa bus kita belum layak, angkot kita masih sering ngetem sehingga orang tidak tepat waktu. Jadi kamu mulai menyodorkan alasan untuk memperkuat pilihanmu, memperkuat penilaianmu itu. Lalu mendaftar rincian dan bergerak juga dari mendaftar rincian ke mencari tautan, lalu memberi informasi ke menantang data. Kalau pemerintah bilang bahwa jumlah pasien COVID sekarang sekian, kamu menantang data itu, kamu men-challenge itu. Memang betul segitu, memang itu kebenaran satu-satunya. Lalu kamu misalnya mencari dari riset independen misalnya, bahwa ternyata banyak kematian yang tidak dilaporkan, sehingga apa yang tertulis oleh pemerintah itu sebetulnya jauh lebih sedikit dari kenyataannya. Jadi itu bergerak dari sekedar memberi informasi ke menantang itu dengan data dan logika. Oke, lalu berikutnya. Nah ini model berpikir kritis. Kamu bergerak dengan cara memanfaatkan beberapa pertanyaan kunci. Oke, kalau dalam jurnalistik kerja wartawan itu dikenal 5W1H gitu ya. Dan ini ada what, when, who, where, why. Nah, deskriptif itu selesai di what, when, who, where, atau kapan, siapa, lalu di mana dan apa. Misalnya ada banjir di Ciumbeluit misalnya. Jadi selesai informasinya bahwa pada hari ini sekian terjadi banjir yang mengakibatkan sekian warga mengungsi. Selesai. Itu namanya deskriptif. Tapi ketika bergerak ke analitis, kamu mulai bertanya why, kenapa, atau how, bagaimana. Jadi kamu mulai bertanya, kenapa bisa banjir di situ? Kenapa tiap tahun bisa banjir? Kenapa terulang? Lalu bagaimana caranya orang bisa menghindarkan banjir itu? Jadi kamu mulai menganalisa itu. Dari sekedar deskripsi yang bahwa terjadi ini pada hari ini dengan korban sekian banyak orang, ya oke. Selesai, deskripsinya selesai, orang tahu informasinya. Tapi pertanyaan berikutnya, dengan informasi itu kamu mau bertanya apa? Kamu pengen mengerti apa? Kamu pengen memberi sudut pandang apa? Maka kamu tanya, mengapa bisa banjir? Apa sebabnya bisa banjir? Lalu bagaimana itu bisa banjir dan sebagainya. Lalu langkah berikutnya ke evaluasi, kamu bertanya, apa berikutnya gitu. Kalau ini terus terjadi banjir di sekitaran Ciumbeluit ini setiap tahun, setiap musim penghujan banjir, lalu apa dampaknya? Apa yang paling dirugikan pasti warga. Jadi kamu sebutkan, kamu paparkan apa dampak kalau itu terus berulang. Jadi itu ya, model mengembangkan pikiran kritis seperti itu. Dari deskripsi kamu bergerak ke analitis, lalu bergerak ke evaluasi. Nah, esai itu seperti ini. Kamu tidak cukup berhenti di deskripsi. Itu laporan-laporan berita wartawan itu berhenti di situ. Melaporkan bahwa di sana terjadi banjir, di sana terjadi gempa bumi, sudah selesai. Nah, tugasmu esai itu berpendapat soal itu, menyampaikan gagasanmu gitu. Jadi kamu bertanya kenapa, bertanya bagaimana, lalu kamu sebutkan pernyataan atau pendapat pribadimu. Tanggapanmu seperti apa? Misalnya supaya ini tidak terulang, atau supaya pemerintah memperbaiki ini, supaya warga memperbaiki itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, lalu antara menulis esai dan berpikir kritis itu ada kaitannya dan jelas berkaitan gitu ya. Jadi berpikir kritis itu adalah soal pola pikir dan keterampilan. Oke, jadi tidak hanya di pikiran tapi juga kamu praktekkan. Oke. Itulah kenapa menulis esai itu menjadi salah satu cara yang paling tepat untuk mengembangkan pikiran kritis. Karena kamu mencari semua hal yang berkaitan dengan satu topik selengkap-lengkapnya, tidak hanya deskripsi, lalu kamu menuliskannya. Jadi dari pola pikir kamu ke keterampilan menulis itu. Nah, lalu untuk menghasilkan sebuah esai yang efektif, itu kamu ya dituntut itu, pola pikirmu harus kritis, lalu menuangkannya dalam keterampilan menulis. Oke, itu kenapa menulis esai bisa menjadi jalan yang tepat buatmu untuk mulai berlatih berpikir kritis.
Dan sebaliknya, dengan menulis esai, kamu akan terus melatih atau mengembangkan pikiran kritis juga. Jadi ini satu lingkaran gitu. Kamu berpikir kritis untuk menulis esai, lalu hasilmu itu juga akan mengasah pikiran kritismu. Oke, ini langkah menulis esai. Nanti Bapak, Ibu dosen kalian yang hebat-hebat ini pasti akan mengajarkan kalian, mengenalkan kalian dengan beberapa langkah, ya kan, dengan istilah mereka masing-masing. Tapi setidaknya ada 10 langkah menulis esai itu kalau di Pras itu ya. Jadi saya mencoba memilahnya dari dua hal tadi, soal pola pikir dan keterampilan. Bahwa berpikir kritis itu adalah soal pola pikir dan keterampilan. Pola pikirnya di mana? Pola pikirnya ada di 4 langkah pertama itu, yaitu riset, analisis, brainstorming, atau kalian membuat pohon ide dan sebagainya itu, lalu menentukan pernyataan tesis, atau nanti kalian akan diberitahu pernyataan tesis itu adalah inti dari gagasanmu gitu, dalam satu kalimat. Dan itu tantangan yang menurut saya paling sulit, paling sederhana, tapi sekaligus paling menentukan dalam esai kalian. Kalau kalian bisa membuat pernyataan tesis yang baik, maka esai kalian bisa jadi akan sangat kokoh. Jadi ini pola pikir kritisnya di sini ya. Kamu harus melakukan riset, analisis, brainstorming untuk mencapai pernyataan tesis, lalu dijembatani dengan outline atau kerangka, lalu ke keterampilan menulisnya. Di keterampilan menulis esai itu ada dari judul, pembukaan, isi, penutup, lalu ada pengutipan, dan ditambah terakhir dengan penyuntingan atau editing atau revisi. Kalian harus melakukan itu. Jadi ini gambaran umumnya kenapa menulis esai itu merupakan sebuah tindakan kritis, berpikir kritis. Oke ya. Kita beri contoh aja lah langsung biar ini. Lalu pertanyaannya adalah, yang sering kali tadi juga beberapa kalian sebutkan dalam awal, ide, soal ide. Gimana kesulitan menulis itu, caranya apa, cara mendapatkan ide itu seperti apa. Nah, yang jadi pegangan kalian pertama adalah, selalu diingat gitu ya, ini tulang punggungnya, paling dasarnya, yang harus kamu ingat selamanya gitu. Menulis esai itu adalah selalu tentang menyodorkan gagasanmu, sudut pandangmu gitu ya. Dia tidak berhenti pada deskripsi, pada pernyataan pemerintah atau pernyataan ahli atau pernyataan siapa, tapi kamu yang berpendapat di situ, kamu yang melontarkan gagasan di situ. Lalu ada pertanyaan, apa memang kita bisa membuat gagasan yang sangat original dari kita? Ya mungkin tidak bisa, kecuali kamu meneliti atau meriset sekian tahun lalu membuat gagasan. Tapi gagasanmu itu bisa mengambil dari orang lain, bisa meneguhkan gagasan orang lain, menyetujui gagasan orang lain, atau menolak gagasan orang lain. Yaitu gagasanmu. Gagasanmu apa? Gagasanmu adalah menyetujui gagasan A dan menolak gagasan B. Nah, lalu memperkuatnya bagaimana? Yaitu dengan argumen-argumen itu, alasan, data, dan sebagainya. Tapi kita ngomong dulu soal mempertajam gagasan. Bagaimana caranya? Karena itu menjadi salah satu kesulitan yang kalian tulis di awal tadi. Jadi gerak mempertajam gagasan itu selalu dari riset ke inti gagasan atau pernyataan tesis. Jadi dari tema yang besar, lalu ke topik khusus, lalu kamu sebutkan permasalahan, lalu kamu sampaikan gagasanmu. Oke, mungkin tidak terbayang, tapi nanti di kelas kamu pasti akan diberitahu oleh. Kita beri contoh kecil aja ya, sedikit. Misalnya ini. Contoh misalnya, tema besarnya adalah soal dampak pandemi bagi kehidupan ekonomi, dan ini tema paling populer dalam beberapa bulan terakhir. Jadi kalau diminta esai, pasti mahasiswa akan menulis ini, dampak pandemi, karena memang itu yang dialami semua orang. Nah, langkah pertama adalah, kamu bertanya, tidak cukup bahwa ini menjadi gagasanmu. Semua orang tahu bahwa pandemi itu berdampak pada kehidupan ekonomi. Ya, lalu apa? Lalu ngapain? Lalu kamu mau ngapain? Tidak bisa tulisanmu itu hanya bilang bahwa pandemi COVID berdampak ya pada kehidupan ekonomi membuat ekonomi di Indonesia memburuk misalnya, mengakibatkan kehidupan ekonomi di Indonesia memburuk. Misalnya kamu tidak cukup berhenti dalam gagasan itu semua orang tahu, ya kan? Dan itu deskriptif. Maka tugasmu adalah menantang itu. Menantangnya dengan apa? Ya tadi dengan pertanyaan. Kamu tidak berhenti dari apa, siapa, bagaimana, tapi kamu berhenti kenapa, bagaimana, caranya seperti apa.
Terus kalau berikutnya seperti apa? Jadi kamu ajukan pertanyaan misalnya seberapa besar dampak itu? Seperti apa risetnya? Datanya bagaimana? Sektor mana yang paling terdampak? Kenapa demikian? Berapa orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan? Lalu kota kabupaten mana yang paling terdampak? Jadi kamu sebanyak mungkin kamu ajukan pertanyaan. Oke? Dan itu pun tidak cukup. Lalu kamu harus sampai ke pertanyaan berikutnya, level berikutnya. Bagaimana masalah ini sudah ditangani misalnya? Bagaimana pemerintah dengan program-program ekonominya itu sudah di lapangan seperti apa kondisinya? Pasti ada riset soal itu, pasti ada pengakuan soal itu, pasti ada kesaksian soal itu, pasti ada angka soal itu. Pemerintah mengeluarkan berapa, mengelontorkan berapa duit dan sebagainya. Lapangan seperti apa? Ada riset, kamu bisa melihat riset dari Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Oke? Dan hanya dari situ, hanya dari langkah itu, kamu bisa melangkah ke berikutnya. Nah, itu soal rumusan gagasan atau kesimpulan. Misalnya, ini pernyataan tesismu, ini gagasan utamamu. Kamu bisa sampai ke sektor informal di Kota Bandung sebagai salah satu yang paling terdampak menjadi sektor yang paling cepat pulih mendongkrak perekonomian. Ini hanya bisa kamu temukan, hanya bisa kamu rumuskan kalau kamu sudah punya data UMKM. Data PKA yang terdampak, lalu data di Bandung misalnya, kamu fokus di Bandung misalnya, atau di Indonesia juga nggak masalah. Soal riset survei tentang mereka, atau kalau kamu perlu bandingkan dengan krisis moneter 1998 misalnya, kamu sudah pernah dapat cerita soal itu, dan ada sekian banyak riset soal itu. Bagaimana PKL, UMKM itu justru menjadi tulang punggung utama ekonomi kita untuk bangkit dari krisis itu. Lalu agar lengkap, misalnya kamu bisa mewawancarai 2-3 PKL lagi apa yang mereka alami selama 2-3 bulan ini gitu, selama mereka tidak berusaha dan sebagainya. Oke. Atau dengan topik besar yang sama soal dampak ekonomi dari COVID ini, ya, kamu bisa sampai pada gagasan yang kedua yang sama sekali berbeda, ya kan? Misalnya kamu menyoroti soal ketahanan pangan karena kamu tertarik dengan isu bahwa ternyata ketahanan pangan kita ini masih sangat lemah sekali gitu ya, masih sangat tergantung dari banyak hal, dan ini terlihat sekali ketika pandemi, orang itu sangat membutuhkan itu. Lalu kamu menuliskannya menjadi belajar dari pandemi COVID, usaha membangun ketahanan pangan di tengah masyarakat harus menjadi prioritas dari kebijakan pemerintah. Nah itu kamu berpendapat, kamu punya gagasan. Kamu tidak hanya ngomong bahwa pandemi COVID berdampak pada ketahanan pangan di tengah masyarakat, tapi kamu memiliki gagasan bahwa ini harus jadi prioritas. Lalu tugasmu apa? Tugasmu yang menyediakan kenapa ini harus jadi prioritas, karena A, B, C, D, E. Karena misalnya kalau kamu ngomongin Bandung misalnya, kamu harus mencari data bahwa ternyata 97% bahan pangan di Bandung itu ternyata datang dari luar Bandung, mulai dari sayuran, dari Lembang dan Ciwidey misalnya, sampai dengan daging sapi dari Australia misalnya. Bandung itu nggak punya apa-apa, nggak punya bahan pangan. Itu kenapa kamu berpendapat pemerintah kota ini harus mulai memprioritaskan pengembangan ketahanan pangan itu. Misalnya orang menanam di gang, orang menanam di sela-sela rumah mereka, halaman mereka, dan sebagainya. Jadi kamu memberikan gagasan untuk sebuah permasalahan. Oke, lalu berikutnya. Nah, menulis esai adalah menulis secara kritis. Ya, ini beberapa cirinya. Kamu menyajikan secara seimbang alasan-alasan kenapa kesimpulan penulis lain diterima atau dipertimbangkan. Artinya begini, artinya kalau ada orang lain yang menulis bahwa pandemi COVID ini berdampak pada ketahanan pangan, ya kamu harus menyajikannya secara seimbang. Kamu paparkan alasan dia apa aja gitu. Tahu ternyata memang dengan risetnya dia ada kesimpulan A, B, C, D, E. Nah, itu yang kamu paparkan secara seimbang. Lalu kamu menyodorkan bukti jelas dan argumen. Kenapa, kayak tadi, misalnya, kenapa isu ketahanan pangan itu penting? Argumenmu apa? Argumenmu adalah bahwa ya banyak, kamu bisa mengutip banyak data, kamu bisa memakai banyak data. Misalnya, Kota Bandung ini penduduknya sudah 2,5 juta dan bertambah terus setiap tahun. Artinya kebutuhan akan pangan ini akan menjadi sangat penting. Lalu ternyata bahwa ketahanan pangan ini isu yang strategis bukan hanya di Bandung, tapi juga di beberapa kota di Indonesia dan sebagainya. Lalu esai akademik yang akan kalian pelajari itu adalah
sebuah produk yang menyadari adanya keterbatasan argumen. Justru itu kekasannya essay akademik, karena kamu tidak mengklaim bahwa kamu yang paling betul, argumenmu yang paling betul. Tapi akan ada orang lain yang menulis yang mungkin berlawanan sama sekali dengan pendapatmu misalnya. Orang tidak akan sependapat denganmu bahwa pemerintah kota harus mengalokasikan dana lebih untuk ketahanan pangan misalnya. Orang akan berpendapat misalnya ngapain ketahanan pangan, lebih baik alokasikan anggaran lebih untuk UKM, untuk PKL, untuk pengembangan ekonomi mereka misalnya. Jadi akan ada pendapat yang membantahmu dan itu bagus buat essay akademik gitu, karena kita bisa saling berdiskusinya dari situ. Oke, itu cerita dari essay sampai ke pemikiran kritis. Nah, sekarang saya akan bicara ini tahap kedua, tahap terakhir gitu ya dari diskusi kita ini. Dari pengalaman saya 12 tahun, 13 tahun jadi wartawan. Kalian kesulitan menulis tadi di survei awal gitu. Beberapa dari kalian ditanyakan apa kesulitan menulisnya. Nah, salah satu yang saya alami adalah orang tidak bisa menulis karena dia tidak mau mulai menulis. Nah, itu banyak dialami. Kenapa tidak mau memulai? Karena takut salah, karena takut jelek, karena takut diketawain orang, karena takut atau merasa minder bahwa tulisannya tidak layak dan sebagainya. Nah, saran saya cuma satu. Kalau kamu pengen belajar menulis, yang ada cara lain gitu. Kalau kamu nggak mau menulis, sama kayak kamu belajar sepeda itu, kalau kamu nggak memulai, meskipun kamu juga beresiko tabrakan, beresiko nyerempet orang dan sebagainya, kamu bawa motor atau bawa mobil juga hal yang sama belajar. Ya kalau kamu nggak belajar, kamu nggak akan kemana-mana, ya kan? Tulisan pertama, rancangan pertama tulisan itu pasti jelek. Saya yang sudah 12 tahun kerjaannya menulis, setiap hari saya harus menulis 2-3 tulisan untuk koran saya gitu ya, untuk media saya. Ya tulisan pertama pasti akan dikoreksi gitu, nggak akan tulisan pertama langsung sempurna dan sebagainya. Justru itu tantangannya gitu. Bagaimana kamu belajar dari kesalahan itu lalu menulis lagi dan sebagainya. Lalu ide tulisan itu tadi juga menjadi keluhan banyak dari kalian karena tidak mau menulis karena tidak punya ide. Bagi saya tidak masuk akal gitu. Maksudnya begini, ide itu bisa datang dari mana saja. Ya, kamu tidak harus menunggu diam mengasingkan diri 15 hari atau sebulan untuk mencari ide penulisan. Atau kamu tidak harus pergi ke tempat-tempat baru, wisata dan sebagainya untuk bisa menulis. Kamu bisa mendapatkan dimanapun gitu ya. Dari gadget kalian, dari gawai kalian, dari HP kalian bisa punya banyak bahan untuk dibaca dan ditulis. Dari keseharian kalian punya banyak bahan dari tulis. Artinya semua orang itu bisa menjadi awal bagi ide menulis kalian. Saya kebetulan senang investigasi gitu ya. Nah, banyak ide penulisan ya pasti yang serem-serem lah ya, ada korupsi atau pembangunan hotel yang tidak sesuai izin dan sebagainya. Banyak ide, banyak informasi, banyak hal itu pertamanya datang dari orang-orang yang tidak saya bayangkan gitu. Saya pernah dapat informasi misalnya soal pembangunan hotel di daerah sekitar Ledeng situ ya, sekitar kampus UPI situ. Itu justru dari seorang makelar tanah yang saya nggak kenal siapapun, tapi mungkin dia tahu dari siapa, lalu mengirimkan informasi foto-foto berisi soal dokumen pembangunan, dokumen izin yang menyalahi aturan. Jadi intinya hotel besar ini minta izin untuk berapa 2 atau 3 tower, tapi dibangunnya sekian tower misalnya, sekian menara. Atau tingginya misalnya 12, waktu itu berapa ya? 12 lantai, tapi kenyataannya di lapangan, dan ini banyak terjadi ya, dia membangunnya 15 lantai. Nah, informasinya dari mana? Tidak saya duga-duga dari makelar tanah yang sama sekali tidak saya kenal gitu, ngajak ketemu lalu memberi data seperti itu. Artinya ide itu bisa datang dari manapun. Nah, yang mungkin salah satu disiplin yang penting bagi kalian adalah disiplin baca gitu ya. Nah, itu akan menghadirkan banyak ide buat kalian. Itu pentingnya membaca. Lalu untuk penulisan teknis nanti Bapak Ibu dosen kalian pasti akan mengajarkan lebih banyak. Tapi kira-kira kalau menulis esai itu, menulislah dengan lugas, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berpanjang-panjang,
berbunga-bunga kayak kamu nulis puisi atau cerpen atau novel. Jadi lugas saja gitu, bahasamu lugas saja. Apa yang pengen kamu tulis, ya itu yang kamu tulis gitu. Tidak usah ditambah-tambahin. Lalu utamakan kalimat aktif. Mobil menabrak pohon itu selalu lebih kuat didengar dan dirasakan dibandingkan pohon ditabrak mobil. Jadi kalimatmu itu banyaklah yang aktif. Karena itu akan memperkuat ruhnya tulisan kalian dulu. Lalu unit gagasan atau gagasan kalian itu dikembangkan dengan basisnya adalah paragraf. Jadi nanti akan Bapak Ibu dosen kalian pasti akan menerangkan soal membuat outline, membuat kerangka, itu basisnya dari paragraf. Paragraf ini mau ngomong apa, paragraf kedua mau ngomong apa, paragraf ketiga mau ngomong apa. Jadi basisnya paragraf, kamu menggunakan paragraf. Lalu tekunlah mencari sumber di lingkaran pertama. Nah, pengalaman dan juga sekaligus kelemahan kita adalah memasukkan sumber dan berhenti pada berita. Oke? Berita yang ditulis wartawan kayak saya. Nah, apa risikonya? Ya, saya wartawan, tapi saya akan beritahu kalian gitu ya. Risiko wartawan adalah dia menulis secara cepat, dikejar deadline, ya kan? Dia harus sehari harus menulis 2-3 jam sekian harus sudah sampai ke editornya. Risikonya apa? Risikonya banyak tulisan yang kalian baca, tulisan berita itu tidak mendalam. Dia tidak membahas banyak hal yang mendalam, tidak membahas riset, tidak membahas sebagainya. Oke? Nah, tugasmu adalah mencari di balik berita itu. Kamu harus mencari itu loh, mencari yang riset-riset yang lebih pertama di lingkaran pertamanya. Gambarannya adalah begini, kalau ada kecelakaan, yang disebut lingkaran pertama itu adalah korban dan pelaku, ya kan? Baru ketika penjual yang di situ dan sebagainya. Jadi tapi tugasmu selalu hal yang mendalam. Oke, lalu keterampilan yang makin relevan adalah menaruh perhatian pada fokus karena sekarang praktis informasi sudah tidak masalah bagi kalian. Jadi kalian tinggal fokusnya, memilah-milahnya gitu. Jadi itu yang penting buat kalian gitu. Karena kalian sekarang informasi datang ke kalian lewat notifikasi, lewat macam-macam lah ya. Kalau kalian di line misalnya lewat Line Today dan sebagainya, kalian tidak akan kesulitan, tidak seperti 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Lalu yang terpenting yang terakhir adalah melihat ulang tulisan, merevisi, mengedit. Ini seolah sepele tapi penting gitu. Kamu jangan mengirimkan tulisan entah ke majalah atau ke media atau ke dosen kalian itu tanpa dilihat ulang dulu. Pasti akan banyak bolong-bolong di situ. Mulai dari kesalahan pengetikan, kesalahan nama, kesalahan gelar yang paling kecil ya, sampai kesalahan logika, kesalahan kalimat kalian. Nah, itu akan terlihat kalau kalian menyediakan waktu membaca ulang. Setelah selesai menulis, misalnya jadilah 10 menit, 15 menit, atau 1 jam, 2 jam, lalu menulislah. Kalau ujian ya nggak mungkin seperti itu. Tapi ya, mestinya dibiasakan seperti itu, melihat ulang. Oke, lalu berikutnya, soal 2 slide terakhir. Soal peluang hari ini. Kenapa menulis esai itu sangat potensial bagi kalian atau perlu kalian kembangkan? Karena akses sekarang kalian ke informasi itu sangat luas, hampir tak terbatas. Artinya kamu tidak akan kesulitan mencari sumber. Oke, internet itu menyediakan. Meskipun tidak semuanya, tidak segala-galanya, tapi internet itu sangat membantu. Jadi kamu bisa mencari sumber, tapi sekaligus belajar dari tulisan-tulisan orang dan sebagainya. Lalu wadahnya, untuk mengirim tulisan kalian, itu tadi kita bahas sebentar, bahwa ada sekian banyak situs web, ada blog, ada media sosial yang bisa menjadi tempat kalian menyebarkan tulisan esai itu. Juga ada media-media arus utama mainstream yang menyediakan kolom untuk esai. Artinya banyak sekali peluang di situ. Jadi orang bilang hari ini medan pertarungan kita itu bukan lagi dunia nyata, tapi dunia maya. Jadi ini ada survei dari penyedia jasa internet, tahun 2019 itu pengguna internet di Indonesia itu sudah 171 juta orang. Ya itulah pendengar kalian, pembaca kalian gitu ya, yang bisa kalian sasar. Artinya internet itu memberikan peluang ya demikian besar bagi kalian untuk mengekspresikan atau menuliskan gagasan kalian. Kalian tidak akan pernah kehilangan wadah untuk itu.
Tapi berikutnya ada juga tantangan, dan ini penting buat kalian itu ya. Tantangan hari ini adalah, ini beberapa tantangannya. Misalnya, masalah hari ini itu adalah soal hoax, berita bohong. Ya kan? Hari ini kalian mendapati sekian banyak informasi yang tidak tepat, yang bohong, yang sengaja dibuat orang untuk kepentingan masing-masing. Realitas hari ini juga ada yang disebut dengan buzzer, pendengung. Mereka yang mempropagandakan informasi tertentu, baik yang anti pemerintah maupun yang pro pemerintah. Informasi yang mereka berikan itu hampir banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kepentingan mereka adalah kepentingan ya majikannya gitu ya, tuannya gitu. Jadi ada kenyataan realitas seperti ini. Juga ada sekian banyak kasus soal ujaran kebencian. Internet itu menjadi wadah yang memberi peluang, tapi juga mengancam dengan misalnya mudahnya orang membuat ujaran kebencian, dan parahnya lagi lebih mudah itu menyebar ke berbagai orang. Lalu ada juga isu soal pengekangan kebebasan berekspresi. Oke, jadi kalau teman-teman memperhatikan dalam beberapa minggu terakhir ada misalnya diskusi yang dibubarkan, ada orang yang unjuk rasa yang ditahan dan sebagainya. Dan beberapa isu menjadi sangat sensitif, misalnya isu Papua, misalnya isu dan sebagainya lah ya. Teman-teman bisa mengikuti. Artinya itu tantangan hari ini gitu ya. Oke, internet menyediakan banyak hal kebebasan, tapi pada saat yang bersama internet juga memberi tantangan dan ancaman. Pasal karet Undang-Undang ITE misalnya, dari beberapa tahun berakhir sudah ratusan orang misalnya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Artinya kebebasan berekspresi kita ini memang masih menjadi tantangannya. Memang masih menjadi hal yang harus terus diperjuangkan. Nah, tapi justru menurut saya dalam konteks seperti ini, justru inilah kesempatan bagi kalian untuk berkontribusi gitu ya. Artinya teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai intelektual gitu ya, justru harus semakin banyak berkontribusi dalam lanskap seperti ini, bahwa internet itu memberimu banyak kebebasan, tapi sekaligus dia memberi banyak peluang. Itu kenapa suaramu, gagasanmu, dan juga pikiran kritismu, esai-esaimu itu justru makin relevan hari ini, makin dibutuhkan, makin penting. Agar apa? Agar orang ini tidak dibanjiri dengan hoax, tidak dibanjiri dengan ujaran kebencian. Kamu bisa memberikan warna bagi internet kita itu dengan tulisan-tulisan esaimu yang punya argumentasi yang kuat, punya alasan yang kokoh gitu. Jadi kamu memberi alternatif bagi orang untuk mengakses informasi. Jadi, kalau orang-orang yang seperti kalian intelektual itu diam, ya internet yang jadi medan pertarungan sekarang yang menentukan banyak hal dalam hidup ya sekarang internet itu, ya akan dikuasai oleh itu hoax, oleh pendengung, buzzer, oleh fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu kenapa pentingnya kalian belajar esai, menulis esai, dan lalu mempraktekannya. Karena kalian dibutuhkan, tulisan kalian dibutuhkan. Oke, saya kira itu presentasi hari ini. Jadi moga-moga ada manfaatnya. Ini beberapa bahan bacaan yang saya gunakan untuk menulis, dan saya lebih senang nanti mungkin ada diskusinya gitu ya, tanya jawabnya. Entah kalian mau bertanya soal esainya atau soal pengalamannya dan sebagainya. Itu ya Bu Moderator ya, saya berterima kasih sekali. Baik Pak Tri, terima kasih untuk paparannya ya, sangat menarik ya. Ini sebelum ke sesi pertanyaan, saya akan merangkum dulu ya, biasa tugas moderator, saya akan merangkum sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Sungguh hebat pokoknya. Boleh bertepuk tangan atau tuliskan clap atau tepuk tangan di chatbox-nya untuk apresiasi untuk Pak Tri ya. Terima kasih Pak Tri. Ini semoga memberikan inspirasi dan semangat, motivasi dan inspirasi untuk untuk para mahasiswa kita dan juga para peserta seminar kita ini, webinar kita ini. Oke, saya akan ringkas sedikit. Menulis esai artinya bergeraklah dari deskriptif ke analitik, ya, atau bergeraklah dari deskriptif ke kritis.
Artinya kita tidak hanya cukup menggambarkan keadaan saja, tapi dengan kamu menuliskan esai nanti, artinya itu harus memberikan dampak atau manfaat kepada pembaca atau ke masyarakat. Maka sampaikanlah gagasanmu, gitu ya, sampaikanlah gagasanmu agar mudah-mudahan terjadi sebuah perbaikan, gitu ya. Yang kedua itu tadi sangat menarik bahwa dengan menulis esai itu berarti mengasah berpikir kritis kita juga, ya. Dan sebaliknya itu tadi disebut sebagai cycle gitu ya, sebagai siklus, bahwa mau berpikir kritis maka menulislah esai gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya tadi ada beberapa, tidak cukup kita hanya menulis opini pribadi saja gitu ya, tapi harus ada riset dulu, analisis, brainstorming, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana membuat pernyataan tesis ya, kemudian kerangka, mulailah menulis dan harus ada revisi gitu ya. Kemudian yang saya tulis lagi sesuai dengan tadi yang disebut pertama ya, pertanyaan yang pertama sudah disebar di awal, bahwa kalau kata Pak Tri nih, orang tidak bisa menulis karena dia tidak mulai menulis gitu ya. Maka ayo kita harus mulai menulis, karena memang kalau tahapannya mahasiswa itu berarti tahapannya adalah produktif, menciptakan gitu ya, menghasilkan. Kalau waktu SMA mungkin kita belajar naratif, kita belajar deskriptif, kita belajar ekspositoris, tapi itu hanya masih sebatas pada reseptif, menerima. Nah, saatnya kalau sudah mahasiswa itu berarti harus produktif, menghasilkan. Maka kita harus mulai menulis, karena ide menulis bisa datang dari mana saja, apalagi kalau esai itu temanya bisa apa saja tadi ya Pak Tri, ya bisa dari mana, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ya boleh juga nanti kalau mahasiswa mengaitkannya dengan prodi masing-masing. Nah, jadi tadi solusi salah satunya itu adalah sering baca ya, untuk memberikan insight atau wawasan. Kemudian bahasa dalam esai itu ya jangan bertele-tele, tapi harus lugas, tidak lebay gitu ya. Kemudian gunakan tadi dalam bentuk aktif, karena memang kalau pasif itu cenderung dia mengaburkan pelaku, ya, mengaburkan pelaku. Artinya mungkin ada sesuatu yang kita hilangkan atau kita kaburkan ketika kita cenderung menggunakan kalimat pasif. Oke, kemudian baca ulang lagi yang sudah kita tulis, karena boleh dengan tadi proofreader atau ke dosen atau ke teman, ya boleh proofreading atau proofreader, karena kesalahan-kesalahan kecil seperti typo, kesalahan struktur gitu, itu akan mengurangi nilai baca, gitu, ya. Jadi intinya, mari kita mulai menulis. Begitu ya Pak Tri ya? Oke, nah sekarang akan saya buka sesi pertanyaan. Saya lihat di chat box-nya. Atau ada yang sudah mau bertanya langsung? Ada yang tadi sudah ada yang WA saya? Ada, oke. Ada Albert. Ada Bu Sepa, ada Albert, dia raise hand. Oke, saya ingatkan untuk ini ada dua ya. Yang pertama boleh menggunakan fitur chat box ataupun raise hand. Ya, jadi nanti akan saya rangkum di sana beberapa pertanyaan. Oke, siapa dulu yang mau? Albert ya? Bu Sepa ya? Bu Sepa boleh. Kalau dia bertanya langsung berarti kita akan buka videonya dan mikrofonnya. Bu Sepa, ada Albert di situ yang raise hand. Sebentar, Albert bisa unmute ininya? Oke, silakan. Okay. Silakan Albert. Sebentar Albert. Mikrofonnya Albert? Ya, sudah, silakan. Ya. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan sih, Bu. Mohon maaf. Albert bisa perkenalkan diri dulu kan mungkin Pak Tri. Ya. Nama saya Albert Sitorus, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2017, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau nanya dua pertanyaan boleh atau enggak, Bu? Atau satu pertanyaan? Boleh. Tiga juga boleh, Albert. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Pak, tadi kan di presentasi Bapak mengatakan berpikir kritis itu komponennya ada 3, skeptis, gigih, dan melihat ke depan. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara menumbuhkan sifat skeptis itu sendiri, Pak, terhadap generasi sekarang, di mana kita sendiri tahulah generasi sekarang itu sangat dihadapi dengan kemudahan dan keterbukaan teknologi yang sangat luar biasa, gitu, Pak.
yang saya ketahui juga, yang saya baca-baca dari dan saya lihatlah dari TEDx itu permasalahan atau fenomena terkait tentang generasi sekarang yang sangat kurang dalam sifat kritisnya itu sangat menjadi fenomena yang luar biasa di seluruh belahan bumi gitu Pak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua langsung saya sampaikan atau tunggu dijawab dulu ya? Langsung aja ya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan untuk berpikir kritis itu sendiri, tadi harus dibilang kalau ketika berpikir dari deskriptif ke analitis, itu di era sekarang di mana kita mengetahui di era ini keterbukaan informasi sangat mudah dan bisa diakses lah oleh siapa saja gitu Pak, sama yang kayak Bapak bilang tadi terkait esai-esai dan artikel banyak ditulis oleh orang manapun lah. Nah, maksud saya yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita menganalisis mana yang benar dan mana yang salah, Pak. Contohnya, misalkan ada artikel-artikel, jurnal, esai, dan teori konspirasi yang beredar, yang itu sangat bertentangan gitu dengan pengetahuan umum yang ada. Misalkan kayak contoh simpelnya mungkin seperti Flat Earth gitu loh, Pak. Flat Earth itu kan sangat banyak lah, bahkan yang menonton di YouTube misalkan. Nah, maksudnya ada juga di mana konspirasi di mana media itu dikuasain sehingga mereka menjadi filter lah atau penyaring mana informasi yang beredar, mana yang tidak. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara kita menganalisisnya, mana yang sebenarnya informasi ataupun esai yang benar yang bisa kita ikutin atau mana yang sebenarnya itu tidak baik untuk kita ikutin, Pak. Itu sih, Pak, dari pertanyaan saya. Oke. Mau langsung dijawab, Patri? Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, siapa? Oke, terima kasih Albert. Yang pertama soal skeptis, bagaimana menjaga sikap skeptis. Bagi saya ini langkah pertama, langkah paling awal dan langkah paling menentukan bagi kalian untuk melakukan banyak hal gitu ya. Bukan hanya soal untuk menulis esai, mengerjakan tugas atau menjawab soal ujian, tapi dalam bidang pekerjaan kalian yang akan kalian masuki nanti apapun itu, berpikir kritis itu selalu penting gitu. Nah, pintu masuknya adalah bersikap skeptis. Nah, cara merawatnya seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya, ya karena itu keterampilan ya harus dilatih. Kamu harus mulai melatih untuk mempertanyakan segala hal, untuk tidak dengan mudah percaya. Mulai dari lingkungan yang paling kecil, yang paling relevan bagi kalian misalnya. Nah, tapi catatannya tadi ya, skeptis tidak sama dengan sinis. Skeptis itu tidak sama dengan kalian asal menolak, asal berbeda pendapat. Tapi skeptis itu justru meletakkan tanggung jawab pada kalian untuk mencari tahu lebih, mencari tahu argumen orang ini apa, mencari tahu maksud orang ini apa. Misalnya kebijakan kampus misalnya. Oke, ada kampus menggariskan kebijakan A. Ya kamu harus mencari tahu betul argumennya apa. Ini latar belakangnya apa dan sebagainya. Jadi skeptis itu tidak semata-mata menolak tanpa alasan, asal tidak suka lalu tidak didengarkan, bukan seperti itu. Tapi skeptis itu justru meletakkan tanggung jawab bagimu untuk mencari lebih. Nah, salah satu titik berangkat pertama adalah bahwa kamu yakini bahwa segala hal itu pasti ada kepentingan di baliknya. Oke, semua kebijakan, semua informasi itu selalu bisa kamu pertanyakan kepentingannya. Kenapa dia disampaikan? Siapa yang menyampaikan? Kenapa harus sampai ke saya? Kenapa disampaikannya hari ini? Tidak 2 tahun lalu, tidak 3 hari lalu, tidak 4 tahun lalu. Jadi itu selalu yang kamu tanyakan untuk setiap informasi yang datang. Mulai dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang besar. Sampai nanti misalnya kamu bekerja dan sebagainya lah ya. Nah, hanya dengan skeptis itulah kamu tidak ini berkaitan dengan jawaban kedua langsung ya saya ini ya soal apa tadi soal analitik ya kepentingan informasi. Nah itu kenapa yang akan banyak menentukan hal itu dalam hidup kalian itu nanti soal itu termasuk dalam hal menulis ya kalau mau menulis itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan membuat tulisanmu tajam. Kalau dalam hal hidup ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang akan membuat keputusan kalian itu menjadi lebih berkualitas. Nah misalnya
tadi misalnya menyinggung soal banyak informasi yang keliru atau soal esai yang tidak tepat bagi kita, bagaimana menyaringnya, bagaimana memilahnya. Yes, persis dengan skeptis itu. Tidak semua esai itu atau semua esai itu harus, atau semua informasi tulisan tidak boleh kamu tetapkan sebagai kebenaran mutlak pertama-tama. Lalu kamu malas mencari alternatifnya. Kalau orang ngomong misalnya 2 bulan lalu, sebulan lalu, mungkin orang akan percaya bahwa misalnya virus COVID itu tidak menular lewat udara, tidak airborne misalnya, ya kan? Sampai sebulan lalu itu masih menjadi kebenaran gitu. Tapi 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, WHO, Badan Kesehatan Dunia, tiba-tiba mengumumkan bahwa virus ini adalah bisa menular lewat udara, dibawa oleh udara. Jadi artinya apa? Artinya semua hal yang informasi itu, bahwa informasi 2 bulan lalu bahwa virus ini tidak menular lewat udara, harus kamu pertanyakan, memang betul? Apa sudah dari riset dan sebagainya? Siapa yang bilang itu? Dan sebagainya. Termasuk misalnya informasi soal virus ini adalah konspirasi dan sebagainya, ya kan? Bahwa ini sebenarnya adalah produk laboratorium dan sebagainya. Artinya kamu mencari sumber lain yang mengatakan bahwa ternyata memang virus ini datang dari binatang yang semakin terdesak habitatnya, lalu meloncatlah dia dari binatang ke. Ada banyak riset soal itu, dan juga ada banyak omongan juga soal konspirasi dan sebagainya. Nah, kalian untuk merawat pikiran kritis itu, ya bacalah dua-duanya, dengarkanlah dua-duanya. Nah, dari situlah kamu bisa memutuskan mana yang lebih logis, mana yang lebih sesuai, mana yang lebih pas, dan mana yang menurutmu itu. Nah, itulah cara menimbang, cara memilah, lalu cara memutuskan itu, yang nanti akan dari waktu-waktu akan melatih kalian untuk selalu berpikir kritis. Jadi, kalau ini saya sih sederhana, jangan pernah melihat sebuah informasi sebagai satu kebenaran mutlak. Selalu lihatlah bahwa ada alternatif lain, bahwa ada pandangan lain, ada riset lain, ada data lain, ya kan? Tadi menantanglah dengan data, menantanglah dengan logika itu. Jadi kalau kamu berhenti dan meyakini bahwa setiap informasi yang datang kepadamu, yang paling pertama datang itu yang benar, ya selesai. Kamu nggak akan kemana-mana, ya kan? Tapi setiap informasi selalu kamu tanyakan, ini sumbernya apa, argumennya apa, datanya mana. Lalu ada nggak ini argumen yang lain, ada nggak data yang lain, ada nggak riset yang sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dan itu pasti ada. Dan tugas kalian sebagai mahasiswa, sebagai intelektual adalah membaca semuanya itu, membaca kedua-duanya, mempertimbangkan keduanya, lalu mencari argumen di balik itu, mencari data, bukti, riset di balik kedua pendapat, kedua informasi yang mungkin sangat bertolak belakang itu. Nah, dari situ kamu bisa mengambil sikap, bisa mengambil penilaian. Nah, bagi saya itulah salah satu langkah pertama kalian untuk menjaga pikiran kritis itu, sehingga tidak berhenti pada deskripsi. Karena kalau kalian berhenti pada deskripsi, wali kota A ngomong bahwa dia telah berhasil misalnya mengatasi kemacetan dengan memaparkan data Bandung ini berkurang kemacetannya misalnya dari tahun lalu dengan angka sekian menjadi tahun ini dengan sekian. Kalau berita itu kamu baca dan kamu yakini sebagai satu-satunya kebenaran, ya selesai. Tapi tugasmu untuk menjadi kritis adalah mencari riset lain, mencari pendapat lain, mencari opini lain. Lalu kamu tanyakan, kamu cari pendapat orang yang lain itu argumennya apa, datanya apa, dasarnya apa, angkanya seperti bagaimana. Nah, itu cara yang menjadi kritis yang bisa kamu terapkan dalam berbagai level level hidup kalian, maksudnya di akademisi atau di luar, di masyarakat dan sebagainya, itu saya pikir sangat bisa diterapkan. Itu sih ya, Albert, ya moga-moga sih menjawab. Oke, baik, terima kasih Patri. Jadi betul ya, jadi teknologi memang sekaligus tadi sebuah kesempatan, sebuah peluang dan juga sebagai sebagai tantangan. Jadi memang sebagai mahasiswa harus cerdas tadi, bersikap skeptis gitu ya Pak Tri ya, untuk tidak serta-merta ketika sekali baca, oh ya ini nih yang percaya, yang benar, nah gitu. Nah itu akan menggerus kita gitu ya, habislah kita, kata Pak Tri.
Oke, Pak Tri, di sini ada banyak penanya ini sebenarnya, tapi waktu kita sangat terbatas, kita hanya punya 10 menit lagi karena kita akan juga ada sesi kedua. Pak Tri, mau jawab yang mana? Di sini ada dari Pak Endar, dari Sandra, Vitalis, kemudian ada juga Carolina, Michael Christian, ada Gregor juga, sama Gezia. Pak Tri, boleh pilih-pilih yang mana? Yang mau dijawab atau mau saya pilihkan? Gimana Pak? Ini banyak sekali pertanyaannya dan saya rasa sangat menarik ya. Cuma apa namanya? Pak Budita pilihkan aja lah saya. Oke, saya pilihkan ya. Saya tuh suka yang panjang-panjang, jadi saya akan coba ambil yang paling panjang dari Gregorius Oliver ya. Oke, oh bukan masalah ya karena banyak gitu ya. Oke, saya bacakan. Selamat pagi Pak Tri Joko, saya Gregorius Oliver dari kelasnya Bu Seva. Saya ingin bertanya mengenai proses pengumpulan data, berita atau informasi yang dipaparkan di internet itu bagaimana bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, ada alatnya mungkin ya Pak Tri ya, menunjukkan ini hoax atau memang sudah berdasarkan riset gitu ya. Kemudian prosesnya bagaimana untuk mendapatkan informasi yang lebih terpercaya. Pertanyaan lain yang timbul adalah bagaimana membuat orang percaya dengan esai yang ditulis, karena di dalam esai juga terdapat opini yang belum tentu benar. Itu pertanyaan satu. Bisa kira-kira saya bacakan yang lain atau dijawab dulu Pak Tri? Ada cara lain? Ada apa? Pertanyaannya saya singkat ya. Apakah ada tadi proses pengumpulan berita atau informasi, bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada alat? Kalau nggak salah pernah ya Pak Tri cerita, Pak Tri punya ikut sebuah pelatihan untuk menentukan apakah berita ini memang hoax atau tidak, itu apakah bisa di-share juga ke siswa? Sama yang kedua, prosesnya bagaimana mendapatkan informasi yang terpercaya. Kemudian bagaimana juga ketika mahasiswa misalnya sudah menuliskan menuliskan esai, apakah itu sudah juga akan dipercaya juga, karena belum tentu juga opininya benar gitu, kurang lebih itu pertanyaan dari Gregorius Oliver. Oke Ibu, terima kasih Gregorius. Moga-moga sih bisa menjawab juga teman-teman yang lain ya, agak cepat aja ya supaya yang lain juga mungkin bisa. Yang pertama soal ini hoax ya, soal banyak bahwa sekarang banyak yang bagaimana memilah yang terpercaya dan tidak terpercaya karena internet sedemikian banyak informasi. Yang pertama adalah tips yang pertama atau yang biasa saya kerjakan adalah informasi kamu selalu referensi pertamanya adalah situs-situs yang terpercaya. Bagaimana cara mendeteksi atau menandai situs itu terpercaya? Situs-situs berita terpercaya yang mainstream, arus utama seperti Tempo, Kompas, Media Indonesia, Pikiran Rakyat itu relatif bisa kamu percayai. Relatif ya, artinya gini, artinya mereka punya sejarah panjang soal pembuatan berita, soal bagaimana wartawannya harus menulis, mereka diberi pelatihan, lalu ada editingnya, ada editor yang menyaring, dan sebagainya. Artinya mereka punya tradisi untuk menyajikan informasi secara tepat dan valid. Oke. Apakah situs-situs baru juga bisa? Ya bisa saja. Caranya menandai bagaimana? Ya kamu membaca lalu menghafali kecenderungan mereka. Jangan-jangan mereka clickbait, jangan-jangan mereka pamer judul saja supaya menjebak kita mau membaca. Nah, ketika kamu sudah 2-3 kali menghafali itu, ya udah ngapain juga kamu menghabiskan waktu untuk mengklik berita mereka gitu ya. Kalau kamu sudah berpengalaman 2-3 kali, 4 kali dikecewakan, ya ngapain juga kamu masih kejar-kejar ya kan? Ya nggak usah menghabiskan waktu untuk itu. Jadi ada situs berita yang bisa kamu percayai dan ada yang tidak, karena memang clickbait, misalnya judul-judul misalnya ada kecelakaan pesawat, judulnya malah misalnya 8 hal yang harus kamu ketahui dari kecelakaan pesawat ini, misalnya nomor 3 bikin baper misalnya, ya kan judul-judul yang menarik perhatian tapi sebenarnya nggak ada esensinya. Nah, kamu bisa menandai itu dengan ketika sudah membaca 2-3 kali, setelah itu ya tinggalkan. Lalu situs-situs resmi. Situs resmi adalah
informasi yang kamu cari itu sebaiknya bersumbernya dari situs resmi. Kalau pemerintah ya carilah situs resmi pemerintah. Berhati-hatilah. Kalau ada Twitter kalau nggak salah punya centang biru itu, Instagram juga sudah ada penanda bahwa dia resmi atau verified. Jadi itu yang kalian pegang. Oke? Tapi bukan berarti bahwa sumber alternatif itu kalian abaikan. Ada banyak sumber informasi yang dari Twitter, akun Twitter yang tidak ini karena saking sensitifnya tidak ada media yang berani memuat, justru ada akun baru misalnya yang memuat, ya kamu tidak boleh menutup mata serta-merta dari itu gitu ya. Intinya selalu terbuka. Artinya ketika kamu dapat satu informasi dari situs yang kurang percaya pengikutnya sedikit dan sebagainya, tugasmu apa? Tugasmu mengecek ke yang lain, situs yang lain, ke akun yang lain, ke pembicaraan yang lain. Jadi selalu mencari alternatif, selalu mencari sudut pandang yang lain, selalu membuka peluang pada informasi lain untuk masuk gitu. Jadi jangan pernah puas pada satu arah informasi, pada satu kebenaran tunggal gitu ya. Jadi itu yang akan membuat kalian berhenti belajar kalau kalian dapat satu informasi lalu selesai. Tapi carilah yang lain. Jadi itu beberapa cara menandai situs yang bisa kamu percayai. Tapi betul bahwa memang sekarang banjir informasi, makanya keterampilan yang penting bagi kalian itu memilah-milah sumber itu penting, memilah-milah informasi itu penting. Lalu yang kedua soal ini ya, soal bagaimana membuat esai kita menjadi relevan atau dipercayai orang. Ya dengan argumen. Argumen itu apa? Argumen itu terdiri dari bukti dan data. Artinya kalau kamu bilang bahwa kalung antivirus dengan bahan minyak kayu putih itu tidak layak dipercaya, gitu ya kamu menyodorkan argumenmu. Argumenmu apa? Argumenmu bahwa satu, misalnya belum ada riset yang mengatakan secara sahih bahwa bau minyak kayu putih itu akan membunuh virus, ya virus COVID misalnya corona. Jadi seumur-umur di dunia ini belum pernah ada riset soal itu. Kamu sodorkan itu. Lalu yang kedua, bahwa argumenmu yang lain bahwa ternyata memang misalnya ini sekedar kepentingan personal menteri supaya mendapat nama baik dan sebagainya, atau kamu sodorkan argumen-argumenmu yang lain soal data dan riset. Oke, bahwa belum pernah ada pengalaman soal kalung antivirus itu. Jadi tugasmu supaya esaimu dipercaya yaitu kamu mencari data dan mencari bukti supaya argumenmu kuat. Bukti itu contohnya misalnya ada pendapat ahli dari mana selain menteri pertanian itu bahwa ternyata minyak kayu putih itu tidak berdampak signifikan pada pembunuhan virus corona misalnya. Jadi kamu paparkan ahli lain, ahli yang mengerti betul soal riset itu. Itu sih ya jawabannya ya untuk ini ya Gregorius ya. Moga-moga menjawab. Oke, terima kasih Fatri. Jadi intinya tadi ya pilihlah juga situs-situs yang terpercaya gitu ya. Jadi itu untuk menjawab tadi ada juga sekaligus pertanyaan yang mirip ya, ada dari Sandra ya yang pakai clickbait tadi ya, bahwa banyak media-media sekarang gitu menyediakan judul yang luar biasa gitu ya, ternyata di dalamnya apa, itu tadi sempat juga dibahas sama Patri, maka bijaklah memilih situs, kata Patri. Kemudian ya kalau sekali dua kali kamu baca memang tendensinya lebih pada ya begitu-begitu gitu ya, sama hanya menyajikan judul yang luar biasa tapi di dalamnya sangat biasa gitu ya, sudah hindarkan dulu. Maka tadi ada saran yang lain juga, yaitu pilihlah situs resmi pemerintah atau yang sudah centang biru tadi Pak istilahnya, yang sudah resmi. Ya, oke. Ya, katanya. Oke. Patri, ini masih ada penanya sebenarnya, tapi apakah ini boleh dijawab secara nanti di belakang saja, atau mau dicoba dijawab sekarang, Pak? Masih ada waktu kita, Bu Seva? Masih, Bu. Oh, masih. Dua pertanyaan lagi mungkin, Bu. Oke, 2 pertanyaan lagi. Baik. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand? Ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Kalau begitu saya ambil pertanyaan dari tadi, ada, ini takut, oke.
Kadif kita. Patri, tolong berikan tanggapan dari pertanyaan Pak Endar ya. Memang kalau sekarang kita itu mungkin karena sudah sangat sibuk atau entertainment-nya sudah sangat banyak gitu ya, akhirnya lupa membaca. Maka kesulitan menulis seringkali dikaitkan juga dengan masih minimnya literasi membaca, rendahnya tradisi membaca. Bagaimana pandangan Pak Tri ya, itu untuk tradisi membaca Pak. Yang kedua, saya mau langsung ke Sandra. Bagaimana Bapak bisa mengetahui apakah hasil tulisan Bapak sudah bagus atau belum? Ya, ini Pak tolong mungkin sebagai pemula juga ya yang tadi tidak pede, takut diketawain gitu ya, takut dibilang nggak bagus, terus habis itu kita langsung drawback gitu ya, langsung udahlah traumatis gitu, nggak mau menulis lagi soalnya kemarin tidak dihargai gitu ya. Jadi bagaimana mengukur parameter bahwa tulisan kita sudah baik gitu ya? Apakah penilaian subjektivitas, mungkin proofreadernya bilang tulisan kamu kurang bagus nih gitu ya, itu bisa juga menjadikan bahwa itu adalah jaminan atau parameter tulisan kita itu bagus. Mungkin 2 pertanyaan itu ya Pak ya, nanti kalau sempat mungkin kita akan jawab pertanyaan dari Vitalis sama ada Gezia dan Rafif. Silakan Pak, yang pertama bagaimana pendapat Bapak tentang kebiasaan kurang literasi, dan yang kedua yang tadi parameter tulisan kita sudah bagus atau belum. Mangga Pak. Terima kasih. Untuk Pak Endar ya saya sepakat ya, maksudnya menulis itu tidak pernah lepas dari membaca. Artinya apa yang keluar dari kalian itu kan apa yang masuk dari kalian, ya kan? Apa yang kamu tulis itu ya praktis apa yang kamu baca, kamu alami, kamu lihat, kamu tonton, kamu dengar dan sebagainya. Nah persoalan di kita adalah tradisi membaca ini masih lemah, ya kan? Cuman saya sih pengen melihatnya begini ya, maksudnya oke, kita bermasalah dengan literasi, dengan tradisi baca, tapi sebaiknya itu jangan menjadi alasan untuk tidak mulai menulis gitu. Artinya gini, artinya dengan mulai menulis kamu akan dipaksa mau tidak mau untuk membaca. Oke, maka logisnya semakin banyak kalian memaksa diri menulis, maka semakin banyak pula kalian membaca. Jadi 2 hal itu selalu saling berkaitan. Kalau kamu pengen meningkatkan mutu tulisanmu, ya banyaklah membaca. Dan bukan hanya membaca asal membaca, tapi membaca secara kritis. Artinya gini, artinya hari ini sumber informasi, akses informasi itu nyaris tidak terbatas. Ya kan? Kamu bisa mendapatkan itu dari gawai kalian masing-masing. Dan itu datang dengan sendirinya, dengan kadang notifikasi yang menggoda dan sebagainya. Maka kemampuan membaca hari ini itu yang lebih penting adalah kemampuan membaca yang selektif kalau menurut saya. Kemampuan kalian memilah-milah mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak. Godaannya kalian akan memilih yang menarik, bukan yang penting, gitu ya. Yang menarik itu apa? Yang menarik itu yang sesuai dengan ini kalian, dengan interest kalian, tapi belum tentu penting untuk tulisan kalian, belum tentu penting untuk membangun gagasan kalian. Nah, godaannya di situ. Itu kenapa seni memilah, keterampilan memilah sumber itu menjadi penting di zaman ini. Itu Pak. Tapi kalau tradisi membaca atau literasi memang harus kita bersama-sama ini sih. Memang harus terus kita rawat ya. Hanya sekali lagi jangan menjadi alasan buat kalian untuk tidak mulai menulis gitu. Kalian akan dipaksa membaca ketika mulai menulis. Nah, tantangannya adalah bagaimana agar merawat disiplin itu. Artinya kalian tidak hanya membaca ketika akan menulis gitu ya. Atau membaca tidak ada ruginya kalian membaca dimanapun gitu kan. Jadi kadang begini, kalau kalian membaca hanya untuk menulis itu artinya kalian hanya membaca untuk tujuan tertentu secara sadar. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kebiasaan membaca itu secara tidak sadar itu juga membentuk keterampilan kita, kebiasaan kita. Artinya semakin banyak membaca, itu secara tidak sadar. Apapun loh yang bukan membaca novel, nggak harus membaca yang
jelimet ilmiah semua gitu. Enggak, membaca novel itu juga ada pentingnya. Misalnya salah satu yang diakui banyak orang membaca novel itu apa? Yaitu kemampuan bercerita. Apakah esai itu membutuhkan kemampuan bercerita? Ya perlu. Itu yang disebut dengan alur penulisan itu kan bercerita. Kamu menaruh data ini di awal bukannya di akhir. Kamu menaruh bukti ini di paragraf kedua bukannya paragraf kelima misalnya. Jadi itu kan ceritanya, urutannya, kronologinya. Nah, novel dan sebagainya, fiksi dan sebagainya itu banyak mengajari kalian untuk tekun di situ. Secara tidak sadar kalian akan mendapat manfaat di situ. Jadi itu pentingnya membaca di luar untuk kepentingan kuliah, di luar untuk kepentingan menulis, di luar untuk kepentingan tugas gitu ya. Tapi membaca hal-hal yang mungkin apapun lah ya, komik, novel dan sebagainya. Itu sih pendapat saya soal membaca. Lalu yang kedua, bagaimana meyakini diri kalau tulisan kalian sudah baik. Bagi saya, salah satu langkah terpenting adalah kalian mencari mitra, mencari partner, bisa yang seimbang, bisa yang berfungsi sebagai editor, yang kalian pikir sudah mampu, lalu kalian mengkonsultasikan tulisan kalian kepada editor. Wartawan itu bekerja bertahun-tahun juga punya editor di atasnya. Jadi tulisan dia pasti akan diteliti, dibaca oleh yang namanya editor di atas dia. Nah, kalau kalian tidak punya akses ke situ, misalnya orang yang mungkin lebih kalian lihat bisa menulis, ya kalian saling belajar aja dengan teman kalian. Yang terpenting adalah ada orang lain yang membaca tulisan kalian. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah akan ada sudut pandang lain yang melihat tulisan kalian dan harapannya memberi masukan pada kalian. Misalnya kamu seorang belajar teknik industri, nulis esai soal dunia industri. Kamu minta, karena kamu memang pengen menulis esai yang populer gitu kan, esai yang ilmiah ataupun yang ilmiah tapi yang bisa dibaca oleh banyak orang, ya kamu minta pendapat teman kalian yang mungkin dari manajemen. Kamu udah mudeng nggak ini? Yang aku tulis ini mudeng nggak? Karena dia pasti akan sangat awam dengan dunia industri. Nah, itu salah satu cara untuk mencek apakah tulisanmu itu sudah bisa diterima oleh orang banyak atau masih eksklusif untuk orang-orang di kalangan yang studi yang kamu pelajari industri. Artinya, kalau memang temanmu yang dari manajemen itu masih kesulitan, berarti kamu mungkin harus mengganti kosakatanya, harus mengganti istilah-istilahnya dengan yang lebih bisa diterima oleh banyak orang. Jadi itu salah satu cara untuk memperbaiki mutu tulisan kalian. Lalu yang kedua ya yang saya sarankan tadi, yang saya ceritakan tadi, pentingnya melihat ulang, revisi dari sendiri dulu sebelum ke orang lain gitu ya. Kamu diamkan berapa menit atau berapa jam atau berapa hari kalau waktunya masih ada, lalu kamu baca ulang. Di situ kamu akan menemukan adanya kesalahan, adanya kekurangan, kamu harus mencari sumber A lagi, kamu harus mencari sumber C lagi, ternyata masih kurang di sini, kurang di situ, dan sebagainya. Jadi itu dua langkah sederhana sih. Lalu langkah ketiga yang mungkin perlu juga kalian pertimbangkan, yang mengirimkan tulisan kalian ke wadah-wadah yang tanda kutip profesional gitu. Ya berani aja, mencoba aja. Maksudnya itu pengalaman itu akan seumur hidup berkesan bagi kalian. Mungkin mengubah sedikit dari hidup kalian mungkin atau banyak. Jadi keputusan untuk berani mencoba mengirimkan ke media, ke majalah atau ke buletin atau ke apapun gitu. Karena pentingnya apa? Pentingnya karena ada orang lain yang profesional gitu ya, yang akan melihat tulisan kalian dan syukur-syukur dia memberi saran kalau ada kekurangan ABC dan sebagainya. Itu sih mungkin 3 langkah yang mungkin bisa dicoba gitu ya, untuk memperbaiki mutu tulisan. Baik Pak, terima kasih Pak Tri. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Pak Endar. Biar kita dikasih masuk ya. Oke, bahwa katanya menulislah karena itulah obatnya gitu ya, karena dengan secara tidak sadar setelah menulis ya harus membaca gitu tadi ya. Dan kemudian untuk Sandra tadi cari mitra, kemudian revisi, kemudian kirimkan ke wadah, karena kadang-kadang ya seperti itu ya, kita hanya simpan sendiri saja, ya kapan dinikmati oleh masyarakat, kapan taunya kalau misalnya udah nulis, kayak nanti kita akan buat esai ya, terus kamu jadikan fosil saja gitu ya, diendapin hingga jadi apalah itu nanti gitu ya. Padahal apa salahnya setelah ada mungkin tadi mitra, ada revisi, kirimkan saja.
nothing tulus gitu. Mau misalnya keterima ya syukur gitu. Kalau misalnya belum keterima berarti jadi sebuah koreksi buat kita bahwa oh memang mungkin saya harus belajar lagi nih, di mana ya kurang lebih kekurangan saya, atau mungkin Patri boleh memasukkannya ke wadah-wadah ya, kalau misalnya kita pemula mungkin ke wadah-wadah yang tidak terlalu sekerennya koran Bapak ya. Jadi mungkin kita bisa pilih yang kira-kira wadah-wadah yang bisa menerima yang tidak terlalu rumit tadi gitu ya. Oke Pak Tri, sebenarnya ini ada pertanyaan lagi mungkin, tapi tadi sudah agak kesenggol sih, udah kejawab dengan tendensius dari jurnalis yang melebih-lebihkan gitu ya. Tadi memang sudah dijawab sedikit ya. Jadi pilihlah kata Pak Tri tadi untuk Vitalis sama Caroline ya. Ya bukan Caroline sama Michael tadi. Maka cobalah pilih berita-berita yang kira-kira ya tadi sudah centang biru, atau memang itu adalah situs-situs pemerintah. Kalau sudah pemerintah mungkin yang mengeluarkan, atau situs-situs yang sudah ternama mungkin ya tidak akan sembarangan mengeluarkan berita gitu. Ya, jadi nanti mungkin boleh langsung mengirimkan pertanyaan ya, jika masih ada yang tersendat di hati gitu. Boleh nanti bertanya langsung ke Pak Tri, mungkin ada email mungkin yang boleh ditinggalkan ya Pak Tri ya. Jika perlu nanti boleh ke dosen pengampunya masing-masing, kita akan berikan, mana tahu mau curhat dulu gitu ya, mau curhat dulu Pak, gimana nih gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nanti boleh mungkin ada email yang bisa kita tinggalkan untuk sebagai bahan penghubung antara mahasiswa dengan Pak Tri. Oke, Bu Seva, kita melanjutkannya berarti dengan ya, saya coba mengirimkan tautan ya, teman-teman mahasiswa ini untuk absen hari ini. Silakan diklik tautan https://quizzes.com, lalu masukkan kode yang tertera, itu sudah saya masukkan dalam chat room. Ini untuk absensi Anda, sekaligus untuk semacam kuis kecil untuk mengetahui pemahaman Anda akan materi yang sudah diberikan oleh narasumber hari ini. Silakan diklik dan dimasukkan kodenya. Kalau diminta untuk menggunakan akun Gmail, silakan masukkan akun email Unpar Anda, lalu cantumkan nama asli Anda, diawali dengan kode kelas, nanti supaya dosen yang bersangkutan mudah untuk mengabsen mengabsen Anda di sistem informasi akademik. Silakan, sudahkah? Hasilnya mau sekarang atau nanti kira-kira Bu Seva? Nanti juga nggak apa-apa sih, Ibu. Ini kan soalnya waktunya sudah habis. Okay. Mungkin itu, kalau sudah bergabung, nanti akan saya start. Ini kurang lebih ada 190 ya, 180-an orang. Nanti saya akan klik, dan itu menjadi dasar absensi pertemuan kuliah umum hari ini untuk menggantikan untuk mengisi absensi atau presensi di pertemuan ke-6 ya Bu ya. 6 atau 7 ya? 6 ya? Oh 7, ya untuk pertemuan 7, mohon maaf. Silakan teman-teman, silakan bergabung dulu, kurang lebih ini masih cuma 8 orang. Tolong menggunakan nama-nama yang benar ya, nama asli Anda karena ini untuk absensi. Jangan menggunakan nama-nama avatar, please. Sebisa mungkin masukkan kode kelas Anda. Jadi kalau ada kelasnya Bunita, mungkin masukkan kode kelas di awal sebelum nama Anda. Ya, kelas E dan kelas EB ya. Ya, supaya kita mudah nanti ya untuk mengidentifikasi apakah Anda masuk kelasnya Bunita atau kelas saya. Silakan, masih baru 20 orang. Sementara mungkin Pak Tri bisa memilih penanya terbaik ya Bu untuk dapat door prize hari ini. Oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk para penanya ya. Saya percaya bahwa teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain itu pengen bertanya gitu ya. Pasti gitu ada pertanyaan yang mungkin itu ya, menyuarakannya bagaimana atau mengetikkannya bagaimana gitu. Nanti boleh langsung ke Pak Tri. Pak Tri sudah
mengirimkan emailnya di chatbox ya, boleh disimpan, nanti tinggal beritahu saja saya kelas apa, dari mana gitu, nama, jangan jangan nama palsu gitu ya. Jadi silakan nanti bertanya langsung ke Patri. Dan yang bagian kedua ini, oh ya, pokoknya terima kasih sangat untuk pertanyaan-pertanyaan bagus, pokoknya pertanyaan-pertanyaan bagus yang sudah diberikan. Dan ini saatnya kita coba ya, sembari Anda atau teman-teman semua atau para mahasiswa lihat juga kuisis ya. Boleh Patri memilih siapa kira-kira penanya terbaik yang kira-kira Patri sangat suka. Tapi ini sesuai dengan versinya Pak Tri, kira-kira yang mana gitu, yang kira-kira yang bakal mendapatkan door prize 1 buah mobil ya Pak ya. Mobil tapi posternya saja maksudnya. Oke, sambil anak-anak juga, maksud saya mahasiswa juga sedang melakukan kuis, silakan Pak Tri, boleh mungkin atau butuh bantuan kita boleh. Kalau anak kelas saya yang menang, nanti saya tambahin lah door prize-nya. Oh iya. Yang saya juga nih. Oh iya, betul-betul. Gorengan kan? Ya, kalau saya donat. Oh iya, siap. Oke, itu sudah dikirim lagi ya, dikirim lagi tautan untuk udah mulai kuisnya. Deo nanya kuisnya udah mulai atau belum? Belum saya start karena saya menunggu menunggu semua join ya, karena kalau sudah di start kamu nggak bisa join lagi nanti gitu. Bentar, saya lihat dulu sudah ada berapa orang. Kalau sudah banyak 130 orang, masih ada 20-an lagi yang belum join. Tapi kamu nggak di absen, rugi sendiri lah. Oke, mungkin mereka bisa sambil ikut ya, Bu ya, sambil. Ini jadi yang menang pertanyaannya tadi yang dapat ini siapa? Ayo Patri, tanggung jawab Patri. Pak Endar jangan ya. Mahasiswa, ini khusus mahasiswa Pak. Ya, pertanyaan pertama aja ya dari Albert ya. Siapa Pak? Yang pertanyaan pertama aja ya. Oh, dari itu karena penanya pertanyaan ya. Oke. Itu karena versinya kenapa Pak? Karena panjang atau karena apa Pak? Bukan, karena dia menanyakan hal pokok soal bagaimana cara memelihara skeptis, berpikir kritis itu dasar untuk banyak hal gitu ya. Nah, saya agak lupa menambahkan tadi. Sebetulnya gini, berpikir kritis itu nggak hanya untuk menulis gitu ya. Kalian bisa, kalau kalian tertarik dengan fotografi, tertarik dengan video dan sebagainya, itu juga bisa menerapkan prinsip yang sama gitu. Misalnya terhadap isu plastik itu, misalnya botol plastik, kamu bisa membuat tulisan, tapi kamu juga bisa membuat video dokumenter misalnya. Ya, caranya relatif sama. Kamu menanyakan banyak hal, mencari riset, dan sebagainya. Video-video watchdog misalnya, kalau kalian akrab dengan nama itu, misalnya dokumentasi gitu ya, yaitu didasari oleh riset sekian tahun, riset sekian bulan, lalu menanyakan hal yang kritis dan sebagainya. Oke. Itu sih Bu, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi pemenang sesi ini adalah Albert ya. Albert itu kelas EB ya, Albert ya. Nanti saya tambahkan donat berarti ya. Oke, selamat untuk Albert. Hadiahnya nanti boleh diambil di mana Pak Patri? Hadiahnya bisa diambil? Oh, mikrofonnya Pak dikirimkan ke ke saya ya Pak ya. Oke, Albert mana wajahnya atau lagi asik kuis? Albert, mana wajahnya tadi? Oke, jadi Albert nanti mungkin boleh minta ke saya, tapi pengirimannya jauh dari Belanda, jadi kita tunggu mungkin beberapa lama ya Albert ya. Nanti mungkin dikirimkan via ini jadinya ya. Via, maaf Bu, bukan dari Belanda Bu. Dari mana Bu? Perancis. Perancis, oh iya. Soalnya Patri background-nya kan sastra Perancis, jadi dikirimnya dari sono. Gitu. Oke, boleh. Tadi udah ketemu Montaigne itu. Oke.
Jadi mungkin nanti akan saya kasih tahu lagi ke Albert bagaimana teknis pengambilan hadiahnya ya. Tapi selamat untuk Albert. Untuk yang lain pertanyaannya juga bagus, tapi hadiahnya karena mahal hanya disediakan satu oleh Pak Tri. Oke, selanjutnya bagaimana Bu Sepa? Apakah sesi kita akan berakhir atau ada lagi yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, itu tadi Albert kalau ngambil hadiah harus bisa nyetir loh. Ini mobil soalnya hadiahnya. Awas kalau kamu nggak bisa nyetir. Oke, nanti saya bantu Albert. Oke. Bagi yang tidak bisa join, saya masih menunggu, saya masih buka karena itu hanya untuk absensi. Tolong dijawab 2 pertanyaan itu, nanti saya akan berikan pertanyaan itu, jawaban kalian semua kepada Pak Tri untuk evaluasi materi hari ini. Yang tidak bisa join, bisa dicoba lagi kah? Kenapa kok nggak bisa? Siapa ini? Yeremia, lalu siapa tadi ya? Cynthia. Atau mungkin masalah koneksi atau bagaimana? Seharusnya bisa ya, karena 155 temannya yang lain sudah bisa join. Apakah Anda tidak menggunakan akun Gmail atau bagaimana? Karena harus pakai Gmail ya. Saya settingnya harus pakai Gmail. Udah saya buka, waktunya masih bisa sampai kurang lebih 30 menit. Saya buka sampai 30 menit, 10 menit aja. Nanti kalian nggak ikut kelasnya, tapi ikut absen ya kan. Sudah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa mungkin itu saja hari ini Bu Nita. Ditutup saja. Terima kasih banyak untuk Pak Tri, terima kasih banyak untuk Bu Nita, terima kasih semua ya yang sudah hadir. Nanti tugas dan pertemuan berikutnya kita akan tetap ada di hari Senin ya, Bu Nita, betul ya, hari Senin? Betul. Hari Senin pertemuan berikutnya sudah mulai kuliah seperti biasa dengan pertemuan ke-8, begitu ya. Kalau ini pertemuan ke-7 berarti hari Senin kita sudah mulai pertemuan yang ke-8. Silakan cek IDE masing-masing untuk pertemuan yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu juga yang sudah mengikuti kuliah umum hari ini. Terima kasih Bu Nita dan Pak Tri Joko. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Rekaman materi hari ini akan saya kirimkan di IDE. Jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan kembali di IDE. Begitu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Semoga tetap sehat. Semangat. Begitu saja ya. Selamat siang. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih semua peserta. Terima kasih Pak Tri, terima kasih semuanya.